bergabung ya. Terima kasih atas kesediaan waktunya sudah bisa bergabung di acara kami semua pada sore hari ini. Senang sekali ya diberi kesempatan dari PPSD atau Perhimpunan Pelajar Surabaya Sedunia untuk bisa berbagi cerita nih, berbagi pengalaman. Gimana sih kuliah ke luar negeri kepada teman-teman SMA Negeri 15 yang mungkin ini ya ingin sekolah di luar negeri gitu. Nah, tapi sebelumnya saya ingin ini ya menjelaskan sedikit. Jadi teman-teman boleh banget nih kalau teman-teman mau buka kameranya ya, bisa memakai virtual background yang udah di-share. Nah, teman-teman bisa buka kamera dan pakai virtual background ya supaya kita acaranya lebih hidup gitu ya. Nah, terus nanti selama sesi teman-teman diperbolehkan banget nih untuk menulis pertanyaan ya. Jika teman-teman ada pertanyaan atau ingin tahu lebih lanjut gitu, silakan boleh diketik saja pertanyaannya di kolom chat ya, kolom chat. Nanti akan dibantu oleh panitia untuk disampaikan kepada narasumber. Baik, pertama-tama sebelum kita mulai, saya ingin mengundang Saudari Adristi selaku Ketua PPSD ya untuk menyampaikan sedikit nih perkenalan tentang PPSD itu gimana sih. Nah, kepada Saudari. Halo, udah masuk belum ya suara saya? Udah ya? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman SMA Negeri 15 Surabaya. Selamat sore juga buat Bapak Ibu Guru. Terima kasih sekali atas kesempatannya. Hari ini senang sekali saya dan teman-teman dari PPSD bisa turut melihat teman-teman dari SMA Negeri 15 yang kepingin banget nih kuliah di luar negeri. Nah, mungkin sebelumnya nanti kita bakal bahas tentang itu. Tapi nanti sekarang kita kenalan dulu yuk sama apa sih PPSD itu. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, PPSD itu singkatan dari Perhimpunan Pelajar Surabaya Sedunia. Jadi di sini isinya adalah kakak-kakak dari Surabaya yang sekarang sedang menempuh studi di luar negeri. Jadi nanti kalau teman-teman dari SMA Negeri 15 Surabaya ada yang setelah lulus ini ke luar negeri, boleh banget nih kontak kita di Instagram di @ppsd Surabaya buat join bareng di PPSD. Nah, salah satu program kerja kita nanti ya seperti ini, nanti kita berbagi ke teman-teman di Surabaya tentang gimana sih kuliah di luar negeri dan juga banyak banget program kerja lainnya. Nah, kemudian mungkin bisa di next slide ya. Oke, jadi ini beberapa event yang PPSD galangkan ya. Jadi PPSD itu kita tidak hanya fokus pada kuliah di luar negeri juga, tapi kita juga fokus pada output apa yang bisa kita buat dan yang bisa kita berikan untuk kota Surabaya. Jadi bakal banyak banget ini dari PPSD program kerja yang membantu teman-teman di Surabaya dari berbagai jenis ilmu. Jadi tidak hanya tentang kuliah di luar negeri, melainkan kita juga beberapa kali mengadakan coding workshop seperti workshop coding, kemudian juga kita beberapa kali juga mengadakan sharing-sharing, mengasah soft skill dan kawan-kawan. Jadi buat teman-teman yang belum kenal PPSD, bisa banget langsung dikepoin di Instagramnya PSD Surabaya. Mungkin seperti itu ya tentang PPSD. Kemudian mungkin saya mau perkenalkan diri sedikit saja ya. Jadi perkenalkan teman-teman, nama saya Adrisi Mulda Fauzi, biasa dipanggil Risti. Di sini saya diamanahi oleh anak-anak PPSD sebagai Ketua PPSD tahun 2020-2021. Dan berhubung PPSD baru dibentuk juga 2020 kemarin, jadi mungkin teman-teman ini belum tahu, tapi sekarang sudah tahu ya. Dan sekarang saya juga sedang berkuliah di Novosibirsk State University, itu tempatnya di Siberia, di Rusia. Jadi mungkin kalau teman-teman dengar kata-kata Rusia, mungkin tahunya cuma Moskow sama Saint Peter, tapi di Rusia itu ada satu wilayah yang unik sekali yang namanya yaitu wilayah Siberia, di mana itu cukup dingin ya, kalau dibilang dingin ya dingin karena kita biasa di sini suhunya kalau winter, sekarang lagi winter itu sekitaran bisa sampai -40. Jadi saya berkuliah di daerah dingin itu. Tapi Rusia itu negara yang menurut saya banyak sekali bisa dipelajari. Jadi ini adalah salah satu benefit juga. Kenapa sih kita harus kuliah di luar negeri? Nah, kalau teman-teman pengen tahu lagi, penasaran lagi gimana sih kuliah di luar negeri itu, apa aja yang harus dipersiapkan dan kawan-kawan, teman-teman harus stay tune di webinar kali ini. Mungkin itu aja kan untuk perkenalan kali ini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MC hari ini, Kak Richard. Baik, terima kasih ya Kak Risti atas sedikit perkenalannya. Jadi teman-teman sekarang udah tahu ya, apa sih kira-kira PPSD itu dan apa yang sedang kami lakukan gitu. Dan seperti yang sudah disinggung ya oleh Kak Risti, di sini PPSD berharap walaupun kami sekolah di luar negeri, tapi kami masih bisa berkontribusi nih untuk Surabaya. Seperti itu ya. Nah, bagi teman-teman yang masih kepo nih sama acara-acara PPSD, bisa langsung kunjungin saja Instagram kami yang saya share di. Nah, itu teman-teman bisa langsung kunjungi aja Instagram kami.
Kalau teman-teman pengen tahu lebih lanjut nih, kira-kira ada acara apa dan kedepannya akan ada acara apa gitu. Nah, sebelum kita mulai, saya sekarang ingin memberi kesempatan ya, saya akan kepada pihak mungkin dari SMA Negeri 15, mungkin ada Bapak atau Ibu guru yang ingin menyampaikan sepatah kata ya, kata sambutan kepada teman-teman semua. Saya persilakan mungkin. Ya, terima kasih Mas Rika dan kakak-kakak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat selalu. Ya, senang rasanya bisa berkumpul walaupun sifatnya virtual seperti ini. Tapi intinya berbagi ilmu itu adalah sesuatu yang mulia. Dan mohon maaf untuk panitia sebelumnya, karena Pak Zainal baru mengenal PPSD, ya baru kali ini. Jadi kemarin memang agak sulit untuk kita kerjasama, saling koordinasi memang agak sulit, dan kebetulan ada alumni SMA 15 yang kuliah di luar negeri yang tergabung juga di dalam PPSD, sehingga Pak Zainal akhirnya memberanikan, oh ya, bolehlah untuk melakukan hal seperti ini, sosialisasi seperti ini. Karena menurut Pak Zainal ini baik, ya, dan semoga nanti dari SMA 15 juga banyak ya termotivasi, antusias untuk mengikuti belajar di luar negeri, dan harapannya belajar di luar negeri bukan hanya diambil ilmunya tapi bisa untuk disosialisasikan, untuk dibagikan kembali kepada teman-teman kita khususnya yang ada di Surabaya. Terus untuk selanjutnya biar nggak banyak waktu yang habis untuk saya ngomong, nanti intinya silakan untuk adik-adik, mungkin di sini ada Bapak Ibu guru juga, terus ada Bu Nurmala, ada Bu Yuni, ada Bu Yeni tadi, dan Bapak Ibu yang lain. Terus selanjutnya mungkin di sini juga ada orang tua, monggo ini adalah wadah yang tepat untuk saling sharing. Biasanya kita hanya mendengar katanya-katanya, nah ini kita bisa langsung mendengar dari narasumber langsung yang memang mereka benar-benar mengalami bagaimana sih belajar di luar negeri. Pastinya ada minus plusnya, tapi paling tidak kita memahami, dan jika kita nanti ingin belajar di luar negeri, kita bisa mempersiapkan sejak awal, sejak dini, terutama bagi yang siswa kelas 10. Jadi di sini pesertanya memang yang saya undang kakak-kakak panitia adalah siswa kelas 10, 11, dan 12, beserta orang tua yang berminat. Jadi nanti jangan kaget kalau mungkin, yang bertanya kok sudah usia, memang kan boleh orang tua juga mengetahui informasi ini. Harapannya juga untuk memotivasi putra-putrinya yang di rumah. Jadi itu saya terima kasih buat panitia semuanya, Bapak Ibu guru, anak-anak semuanya. Semoga kegiatan ini bermanfaat buat kita semuanya dan selanjutnya juga bermanfaat untuk bangsa dan negara kita. Terima kasih, saya kembalikan ke Mas Rikat. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya Pak Zainal atas kata sambutannya. Ya, senang sekali ya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih nih mewakili PPSD kepada teman-teman, Bapak Ibu guru, dan juga mungkin ada orang tua ya yang turut hadir pada hari ini atas antusiasmenya udah hadir meluangkan waktu. Nah, tanpa berlama-lama lagi, sekarang saya ingin kembalikan lagi nih ke Kak Risti untuk menjelaskan kenapa sih secara umum kuliah di luar negeri gitu, apa alasannya gitu. Nah, langsung saja Kak Risti. Oke, baik. Terima kasih Kak Richard atas waktunya. Terima kasih juga Pak Zainal atas sambutannya. Dan di sini saya lihat juga tadi seperti kata Bapak Zainal, ada juga Bapak Ibu wali murid. Monggo Pak Bu, kalau misalkan ada pertanyaan, ini biasa Bapak Ibu wali murid ini banyak ini apa namanya yang ngerasa doubting ya, ngerasa takut kalau anak-anaknya keluar negeri. Nah ini monggo sekali dipertanyakan semuanya di kolom chat, kita akan diskusi bareng di sini. Dan sekarang kita langsung aja ya, mungkin teman-teman udah penasaran ya. Dan topik pertama kita ini sangat basic sekali sih, banyak sekali yang menanyakan ya. Mungkin teman-teman di sini dari PPSD juga yang ke luar negeri sering sekali mendapatkan pertanyaan ini. Kenapa sih kok kuliah di luar negeri? Gitu kan. Kenapa sih kalau kita harus kuliah di luar negeri padahal di Indonesia itu PTN itu udah bagus loh, wis apik banget kualitasnya. Terus di Indonesia juga nggak mau PTN, banyak sekali PTS yang kualitasnya juga internasional kan. Jadi kenapa sih kita harus jauh-jauh ke luar negeri, waduh-waduh nang luar negeri kan, keluar biaya, kemudian jauh dari orang tua, kemudian juga apalagi kita ini baru lulus SMA ya, pasti masih banyak banget teman-teman yang apa namanya istilahnya masih susah ya. Pertama kali ngekos itu pasti ngerasain yang namanya homesick sekali. Nah, pasti ada rasa ketakutan tersendiri bagi teman-teman yang akhirnya
dari teman-teman rasa ketakutan ini banyak sekali dari teman-teman yang awalnya pengen keluar negeri akhirnya mengurungkan diri. Nah, yuk sekarang kita diskusi bareng-bareng, kenapa sih kita harus kuliah di luar negeri? Mungkin secara sedikit, bukan kenapa sih kita harus kuliah di luar negeri, tapi kenapa sih teman-teman itu memutuskan untuk kuliah di luar negeri. Jadi saya di sini, saya kuliah dimanapun itu sama, di PTN, di PTS, di Indonesia, di luar negeri, dimanapun, bahkan nggak kuliah pun juga menurut saya itu semuanya sama saja. Semua tergantung dari tujuan hidup kita ya, tergantung dari apa yang kita ingin capai dan apa yang menjadi goals dalam hidup kita. Dan ada banyak sekali cara untuk mencapai goals tersebut. Salah satunya adalah menempuh pendidikan studi di luar negeri. Yang pertama, kita di sini dapat memperluas jaringan. Jadi jaringan seperti apa sih yang bisa kita dapatkan dari kuliah di luar negeri ya? Selain kita dapat jaringan dari luar negeri, dalam artian di sini dengan teman-teman internasional, dengan teman-teman lokal di daerah, di negara tujuan, di negara kita studi, kita juga mendapatkan jaringan dari berbagai orang Indonesia di seluruh dunia. Kalau teman-teman belum tahu, kita mempunyai ikatan yang bernama PPI atau Perhimpunan Pelajar Indonesia. Jadi PPI ini isinya adalah teman-teman yang belajar di luar negeri di negara setempat. Jadi misalkan kita punya PPI Jerman, kita punya PPI Jepang. PPI Jepang adalah teman-teman Indonesia yang berkuliah di Jepang. PPI Jerman adalah teman-teman Indonesia yang berkuliah di Jerman. Seperti itu. Jadi selain kita dapat koneksi dari teman-teman internasional, kita juga dapat koneksi dari orang-orang ini. Dan uniknya dan serunya PPI adalah PPI itu semua terkonek. Jadi satu dunia PPI itu semua terkonek, Rek. Jadi kalian kuliah di Jerman, kalian kuliah di Jepang, nggak usah khawatir, nggak tahu teman-teman dari Amerika, nggak usah khawatir, nggak tahu teman-teman yang kuliah di Korea, pasti tahu. Kalau kalian kuliah di luar negeri, pasti kalian tahu. Karena PPI itu berhubung kita keluarga ya, karena kita juga anaknya nggak banyak, paling satu PPI sekitar berapa ribu orang gitu kan yang tergabung dalamnya, dan pengurusnya pun juga nggak banyak, maka itu yang menjadi bonding dari masing-masing PPI. Jadi menurut saya ini sangat sangat beneficial sekali ya, sangat memberikan keuntungan banget buat teman-teman, karena selain kita dapat koneksi internasional, kita juga dapat koneksi lokalnya tetap. Kemudian yang kedua, kita juga mendapatkan pengalaman baru. Nah, Kak, pengalaman apa sih yang kita dapatkan kalau kuliah di luar negeri itu? Apa sih bedanya dengan kuliah di Indonesia? Pasti yang pertama, teman-teman bakal ngerasakan culture shock yang sangat berbeda ya. Karena pastinya di luar negeri itu nggak sama kayak di Indonesia. Bahkan di luar negeri pun teman-teman nggak bisa samakan satu sama lain. Kuliah di Arab, kuliah di Rusia, kuliah di Jerman, kuliah di Australia, kuliah di Korea, itu masing-masing struggle-nya beda-beda. Tidak semuanya sama. Dan dengan kita mendapatkan struggle ini, dengan kita mendapat perubahan di diri teman-teman, lah awalnya pasti teman-teman merasa, aduh berat sekali ya rasanya, kok kita ngerasa sebagai minoritas ya, pasti kalau kita di luar gitu. Juga saya di Rusia, banyak sekali teman-teman yang look down banget gitu loh ke Rusia, ngerasa kayak di Rusia itu negara komunis, pasti nanti kalian di sana nggak bisa sholat, di sana harus lepas jilbab dan kawan-kawan. Tapi hasilnya apa? Saya masih tetap berjilbab, saya masih tetap sholat pun juga di sini tidak dilarang gitu kan. Bahkan Rusia sendiri merupakan negara yang agamis. Di sini agama mereka yaitu agama Ortodoks, Kristen Ortodoks, dan populasi Islam di Rusia pun juga cukup banyak. Bahkan di Rusia sendiri ada satu kota yang namanya kota Kazan, di mana itu adalah kota khusus, bukan khusus ya, kota mayoritas orang-orang yang Muslim. Nah, ini kan pengalaman baru kan, teman-teman jadi tahu kalau ternyata negara-negara di luar itu tidak selalu sama dengan apa yang dicap di Indonesia. Yang bilang Cina komunis, yang bilang Rusia komunis, yang bilang misalkan nanti apa di Korea rasis dan kawan-kawan. Jangan salah loh, bisa jadi di negara-negara tersebut malah kebalikannya, malah justru teman-teman merasakan hal yang teman-teman nggak rasakan di Indonesia. Saya di sini merasakan banyak sekali kekeluargaan dari teman-teman internasional saya karena saya minoritas dan mereka sangat menghargai saya. Dan ini menurut saya adalah merupakan salah satu pengalaman baru, di mana di sini selain saya belajar tentang hidup mandiri, saya juga belajar tentang gimana sih kita harus menghargai orang lain di saat kita menjadi minoritas. Dan itu adalah satu hal yang menurut saya sangat membangun di dalam hidup saya. Jadi saya di sini tuh lebih istilahnya kita lebih kita lebih merasakan saat-saat di mana kita itu menjadi orang yang tidak sama dengan orang lain. Jadi apa yang kita lakukan, struggle yang kita punya, itu yang cuma kita gitu loh yang bisa bantu. Dan ini benar-benar nge-build diri kita menjadi orang yang lebih kuat lagi ke depannya, seperti itu. Kemudian kita juga bisa melatih bahasa lain selain bahasa Indonesia. Jadi seperti yang teman-teman tahu, kalau kita kuliah di luar negeri, pasti kita belajar bahasa setempat, ya nggak cuma belajar bahasa Indonesia dan nggak cuma belajar bahasa Inggris. Nah, ini merupakan salah satu benefit banget buat teman-teman yang mau punya keahlian bahasa ketiga. Karena seperti yang kita tahu, kalau misalkan belajar bahasa
ketiga selain bahasa Inggris dan bahasa Indonesia itu pastinya itu bakal lebih bagus dan lebih cepat improve-nya ketika teman-teman berada di negara dengan orang-orang native bahasa setempat. Kemudian yang keempat seperti yang di poin nomor 2 ya, yaitu belajar hidup mandiri. Di sini pasti teman merasakan sendiri seperti tadi sudah bilang kan. Kalau misalkan di sini tuh ya udah cuma ada teman-teman gitu loh. Teman-teman harus bisa nge-build teman-teman sendiri dan jadi orang yang lebih kuat gitu kan. Dan kenapa apa sih bedanya kita kan kalau misalkan di Indonesia pun kita juga bisa kan ngekos gitu kan. Misalkan nih teman-teman dari SMA 15 mau kuliah di UI di Jakarta. Sama-sama ngekos, sama-sama belajar hidup mandiri. Tapi perbedaannya mandirinya apa sih? Mandiri yang dapat beda banget. Kalau misalkan kalian teman-teman ngekos tetap di Indonesia, mandiri yang didapat itu mandiri yang masih bisa dibantu oleh teman-teman di sekitar. Kenapa? Karena kita masih satu budaya. Tapi kalau udah di luar negeri, teman-teman mandiri, ya benar-benar teman-teman. Struggle teman-teman, ya benar-benar teman-teman. Nah, ini di sini merupakan salah satu poin yang menurut saya ini sangat sangat mengimpact pada diri kita gitu. Kemudian yang terakhir, nah ini salah satu benefit kuliah di luar negeri adalah kita bisa sekolah sambil liburan. Ini bukan berarti kita liburan sambil sekolah ya, tapi sekolah sambil liburan. Jadi sekolah tapi diselingi liburan dikit-dikit. Kenapa? Karena di luar negeri pastinya bakal lebih murah juga kan kalau misalkan kita ke negara-negara tetangga yang aksesnya lebih mahal kalau dijangkau dari Indonesia. Misalkan saya di Rusia, kalau ke negara Eropa, tinggal mencelat kok nang Surabaya Sidoarjo gitu kan. Jadi lebih murah dan lebih gampang untuk bisa liburan. Next. Oke, jadi ini ada beberapa negara populer ya destinasi S1. Jadi mungkin kalau teman-teman sering dengar teman-teman kakak kelas yang kuliah di luar negeri, biasanya mereka ke negara-negara ini. Ada Jepang, ada Korea Selatan, Australia, Cina, Inggris, Singapura, Amerika, Jerman, dan juga Belanda. Oke, lanjut. Nah, jadi ada 3 jalur untuk ke luar negeri. Jadi kalau teman-teman yang masih belum tahu, teman-teman itu bisa menggunakan yang pertama ada agen, yang kedua adalah beasiswa, yang ketiga adalah mandiri. Bedanya apa sih antara agen, beasiswa, sama mandiri itu bedanya apa? Jadi kalau agen itu, kalau teman-teman pernah dengar ya, jadi agen itu adalah agen pihak ketiga yang mereka tuh spesialis di bidang pendidikan. Nah, mereka di sini membantu kita dalam administrasi dan juga aplikasi ke luar negeri. Biasa ini banyak banget dipakai buat teman-teman yang jalur beasiswanya susah atau bahkan nggak ada. Jadi kayak misalkan ke Jerman, kemudian misalkan ke Australia, gitu-gitu mereka banyak menggunakan agen. Dan agen ini biasanya mereka membayar, dan bayarnya pun juga range-nya cukup bervariasi, ada yang murah dan ada yang mahal. Kemudian ada juga jalur beasiswa, ini paling favorit sih beasiswa ini. Karena beasiswa ini pasti semua orang ngincar-ngincar ya. So, posisi nggak gelem kuliah gratis, isane ngono. Beasiswa ini nanti ada beberapa jenis yang akan saya bahas setelah ini. Dan kemudian ada mandiri. Jadi mandiri ini seperti yang teman-teman tahu, teman-teman apply sendiri dan menggunakan biaya sendiri. Seperti itu. Oke, next. Nah, kita akan bahas tentang beasiswa seperti yang teman-teman pasti paling penasaran. Ada 3 jenis beasiswa yang paling general. Ada beasiswa pemerintah, beasiswa kampus, dan juga beasiswa ketiga. Nah, beasiswa pemerintah sendiri itu dibagi jadi 2. Ada pemerintah Indonesia dan ada pemerintah negara tujuan studi. Bedanya apa sih? Beasiswa pemerintah Indonesia itu beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Indonesia. Biasa seperti LPDP seperti itu ya. Kalau misalkan beasiswa pemerintah negara tujuan studi, itu beasiswa yang diberikan oleh pemerintah negara tujuan untuk belajar. Jadi misalkan kalau saya sendiri di sini alhamdulillah mendapatkan beasiswa dari pemerintah Federasi Rusia. Jadi biaya saya kuliah ditanggung oleh pemerintah Rusia. Nah, ini salah satu contoh dari beasiswa pemerintah negara tujuan studi seperti itu. Seperti beasiswa pemerintah Hungaria, kemudian beasiswa pemerintah Turki, dan lain-lain. Kemudian ada beasiswa kampus. Jadi beasiswa kampus ini beasiswa yang diberikan oleh tiap kampus. Jadi masing-masing kampus biasanya mereka punya kuota ya untuk beasiswa. Dan ini bervariasi jenisnya. Jadi ini tergantung oleh pihak kampus masing-masing. Kemudian beasiswa pihak ketiga itu biasa beasiswa yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan atau lembaga-lembaga pihak ketiga. Jadi misalkan beasiswa dari lembaga EduBridge, kemudian beasiswa dari perusahaan-perusahaan di Indonesia, seperti itu. Lanjut. Oke, nah ini beberapa saya list contoh beasiswa terkenal untuk S1 yang pasti tidak terlimit dengan ini aja ya, masih banyak banget beasiswa-beasiswa yang bisa teman-teman cari. Tapi ini beberapa list ya, jadi teman-teman bisa baca sendiri ya. Nanti PowerPoint-nya juga akan saya share juga, jadi jangan khawatir. Oke, bisa lanjut. Nah, ini juga saya punya satu link yang dia itu membuat list tabel informasi beasiswa, dan di sini saya mau highlight bahwa tidak selalu lengkap. Di sini saya juga kemarin notice ya beberapa masih belum dimasukkan.
Tapi nggak masalah, yang jelas ini bisa menjadi referensi teman-teman. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini beberapa dokumen general yang bisa teman-teman persiapkan untuk kuliah di luar negeri. Saya mau mengingatkan bahwa tidak semua dokumen untuk luar negeri itu sama, karena beberapa dia punya dokumen khusus yang harus teman-teman penuhi, tapi rata-rata generalnya seperti ini. Jadi teman-teman butuh transkrip nilai atau raport, ijazah, SKHUN atau hasil ujian nasional, motivation letter atau personal statement, letter of recommendation, TOEFL atau IELTS, tes bahasa. Ini biasanya kayak misalkan teman-teman mau ke Korea, teman-teman butuh sertifikat bahasa Korea seperti itu. Abstrak atau letter of intent, surat-surat tambahan yang dibutuhkan masing-masing penyelenggara, dan paspor maupun visa. Ini biasa paspor dan visa ini terakhir ya, kalau udah siap semua mau berangkat, karek cus, wes seperti itu. Tinggal visa, beres, budal, kayak ngono. Nah, mungkin banyak banget teman-teman yang masih bingung ya, perbedaan antara motivation letter, kemudian letter of recommendation, sama abstrak atau letter of intent. Jadi saya jelaskan singkat aja, nanti mungkin kalau ada yang belum jelas bisa langsung ditanyakan aja di kolom chat. Jadi motivation letter dan personal statement itu singkatnya adalah biografi teman-teman. Dan juga apa ya, sebuah paper, sebuah satu kertas yang menjelaskan teman-teman itu orangnya seperti apa. Mulai dari background teman-teman, kemudian sekolah teman-teman. Beda ya, ini bukan CV ya. Jadi ini lebih bentuknya essay seperti itu. Jadi teman-teman itu orang gimana, kemudian orang-orang teman-teman itu backgroundnya apa, sekolahnya gimana, kemudian aktivitas teman-teman apa, pencapaian teman-teman apa, kemudian kenapa teman-teman mau ikut beasiswa ini, kenapa teman-teman mau kuliah di sini, seperti itu. Jadi intinya kalian itu membuat sebuah essay tentang diri teman-teman, seperti itu. Nah, kemudian ada letter of recommendation. Letter of recommendation ini kalau di bahasa Indonesia apa ya? Surat rekomendasi ya. Jadi surat rekomendasi dari orang-orang berkompeten. Kalau untuk yang pendaftar S1, karena biasa lulusannya baru SMA, biasa letter of recommendation ini didapatkan dari pihak sekolah. Jadi dari kepala sekolah, wali kelas, atau guru-guru yang berkompeten seperti misalkan teman-teman ikut OSIS ya, pembina OSIS dan kawan-kawan. Bisa, saya tidak melimit hanya dari orang-orang yang saya sebutkan ya, jadi bisa beragam-ragam jenisnya. Cuman saya harapkan teman-teman di sini memilih guru-guru yang memang tahu teman-teman. Kenapa? Karena ini bisa berefek pada letter of recommendation yang diberikan. Jadi jangan sampai teman-teman minta surat rekomendasi ke guru yang bahkan nggak tahu teman-teman. Nanti kan guru ini bingung, wah ini anak ini siapa? Aku disuruh bikin surat rekomendasi, ini bingung kayak gitu kan. Nah, terus surat rekomendasi ini tuh apa sih isinya? Jadi di situ cuman isinya sih statement ya, jadi pernyataan yang menerangkan bahwa orang yang bertanda tangan di situ, dalam artian di sini adalah guru yang bertanda tangan di situ atau kepala sekolah, mengakui dan merekomendasikan teman-teman untuk mengikuti beasiswa ini, untuk mengikuti seleksi beasiswa ini, dikarenakan teman-teman bla 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 bla. Jadi misalkan dikarenakan teman-teman merupakan orang yang aktif dan kawan-kawan. Nah, kenapa saya sarankan kepala sekolah? Karena biasa kepala sekolah mempunyai ini ya, posisi paling tinggi dalam struktur sekolah. Jadi ini bisa bisa menjadi sebuah nilai plus ya, bisa punya kekuatan lebih lah dibandingkan guru-guru biasa seperti itu. Nah, kalau TOEFL atau IELTS itu ya teman-teman tahu lah ya, tes bahasa Inggris. Nah, untuk skor minimumnya tuh beda-beda tiap negara. Dan bahkan teman-teman ada negara yang nggak butuh TOEFL atau IELTS, contohnya Rusia. Nah, jadi teman-teman bisa baca lagi ya tentang TOEFL IELTS ini. Kemudian tes bahasa juga tidak wajib ya, tergantung dari masing-masing negara. Kemudian abstrak atau letter of intent. Abstrak atau letter of intent itu merupakan sebuah paper, merupakan sebuah satu lembar kertas atau biasanya satu halaman atau biasanya maksimal 2 halaman yang menceritakan tentang penelitian apa yang akan teman-teman lakukan di masa depan. Jadi istilahnya itu gampangannya kayak apa ya? Abstrak dari ini skripsi. Jadi kan teman-teman pasti bikin skripsi kan. Nah, kira-kira teman-teman punya ide apa sih untuk skripsi teman-teman ke depan? Seperti itu. Jadi istilahnya kayak penelitian singkat seperti itu. Nah, terus kenapa sih kok harus pakai abstrak? Kenapa sih kok beasiswa itu biasanya dia menggunakan abstrak? Supaya mereka tuh tahu kalau teman-teman ini rencana ke depannya itu jelas. Dia tahu, oh anak ini memang punya semangat untuk lulus, anak ini sudah punya bayangan, nanti aku mau meneliti apa untuk skripsiku, kayak gitu. Oke, mungkin bisa dilanjut ya. Oke, next ada 3 jenis seleksi ya. Jadi biasanya ada tes tulis, ada seleksi berkas yang pertama, kedua ada tes tulis dan tes wawancara. Jadi seleksi berkas itu ya ketika teman-teman send berkas dan kemudian diseleksi apakah sudah mencakupi syarat dan kawan-kawan. Tes tulis biasanya ya tes tulis biasa, pelajaran gitu matematika, fisika dan kawan-kawan tergantung jenis beasiswanya. Kemudian ada juga tes wawancara. Tes wawancara ya diwawancara seperti itulah teman-teman. Biasanya dihadapkan dengan orang-orang profesor-profesor dari university atau negara yang teman-teman inginkan. Seperti itu. Mungkin bisa lanjut.
Oke, nah ini ada beberapa ya, saya rangkum, kenapa banyak orang-orang yang gagal setelah dapat beasiswa, tidak proaktif, tidak mau repot, mudah menyerah, selalu mencari teman untuk melangkah dan kawan-kawannya. Jadi singkat saja, kalau teman-teman mau berhasil dapat beasiswa, teman-teman harus mau mandiri. Teman-teman harus aktif buat cari info-info. Karena tidak semua beasiswa itu dipublikasikan. Tidak banyak loh, expo-expo dan beasiswa kampus-kampus yang dia tuh mau sosialisasi beasiswa. Malah kadang ada beasiswa yang bahkan dia nggak dipublish, tapi tiba-tiba udah tutup. Nah, jadi teman-teman itu harus selalu aktif. Kalau misalkan teman-teman nggak mau repot, ya udah jangan daftar beasiswa. Karena orang beasiswa tidak mau orang-orang yang tidak mau repot. Teman-teman pasti akan repot, teman-teman pasti akan ngurusi berkas yang banyak sekali, dan teman-teman tuh pasti harus bisa endurance dengan semua hal itu. Jadi teman-teman itu harus pastinya harus update, kemudian harus mau untuk aktif cari-cari kapan sih besok ini buka, ini kudu persyaratan, ini kudu opo, harus gimana. Dan teman-teman harus selalu komunikasikan dengan pihak sekolah, karena pihak sekolah akan sangat membantu teman-teman dalam urusan administrasi, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, mungkin itu tadi ya sekilas dari overview tentang kenapa sih kita harus kuliah di luar negeri. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan, mungkin yang tadi ada yang belum jelas atau pengen curhat-curhat atau mau dibahas lagi, bisa langsung ngomong aja di kolom komentar, nanti kita akan bahas di Q&A session. Terima kasih. Ya, terima kasih ya Kak Risti atas penjelasannya, sudah cukup lengkap sekali dari mengapa sih alasan sekolah di luar negeri, sampai apa sih yang perlu disiapkan, mulai dari dokumen, terus persiapan mental ya, penting juga untuk kita berkuliah di luar negeri. Nah, jadi seperti yang sudah dikatakan ya, jika teman-teman ada pertanyaan yang masih belum jelas, sekiranya boleh itu ya ditulis saja di kolom chat, nanti dari panitia akan dibantu untuk disampaikan dan dijawab. Nah, untuk materi jangan khawatir teman-teman, mungkin ada yang kelewatan ya, belum sempat foto. Nah, nanti setelah acara ini selesai akan di-share oleh panitia ya, jadi tunggu saja. Nah, tanpa berlama-lama lagi nih, jadi tadi seperti sudah dikatakan Kak Risti ya, kita untuk mau sekolah di luar negeri butuh aktif nih. Nah, ini teman-teman sudah ada niat baik ya, hari ini sudah hadir, meluangkan waktu. Nah, mari kita simak baik-baik nih, setelah ini ada beberapa negara, narasumber yang akan sharing ya. Ada macam-macam dari Turki, Australia, Jerman, dan Jepang. Nah, tapi untuk pertama ini kita langsung sambil aja ya. Kita kedatangan narasumber dari Turki, yaitu ada Kak Neba. Kak Neba, saya persilakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara terdengar saya? Apakah suara terdengar nggak? Oke. Dengar, Kak. Dengar, oke. Terima kasih buat Bapak, Ibu Guru, teman-teman panitia, teman-teman narasumber, dan teman-teman telah hadir. Oke, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Neba Wes Alkorni, saya kuliah di Turki. Saya berkuliah di Selçuk University jurusan HI dan Anadolu University jurusan Perdagangan Internasional. Jadi saya di sini dapat subsidi kampus dan pemerintah Turki. Oke, dilanjut. Oke, ini pertanyaan sering buat teman-teman ya yang mau kuliah di Turki itu. Kenapa sih pilih di Turki untuk studi? Yang pertama adalah Turki yang terletak di antara benua Eropa dan Asia yang memiliki banyak kampus terbaik dan kualitas pendidikan yang mumpuni dan diakui oleh dunia internasional gitu. Yang kedua adalah Turki adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Jadi buat teman-teman yang muslim itu sangat mudah banget cari masjid untuk ibadah dan makanan halal itu mudah banget. Dan yang ketiga adalah living cost Turki yang termasuk murah. Termasuk apartemen, makan, transport itu berkisar antara 3 sampai 6 juta per bulan. Itu setara dengan Jakarta lah kurang lebih. Oke, lanjut. Oke. Dan negara Turki memiliki keindahan. Oke, negara Turki memiliki keindahan alam yang kekayaan budaya, dan saat ini ada 50 juta wisatawan asing yang berkunjung Turki dalam setahun. Sehingga kita bisa kuliah di Turki sambil menikmati wisata di negara destinasi utama di wisata dunia gitu. Dan ada 130.000 mahasiswa asing dari 200 negara yang berkuliah di Turki. Dan dengan kuliah Turki, dengan para pelajar akan berbaur dengan pelajar di berbagai negara, serta memiliki pergaulan internasional dan memberikan pengalaman menambah wawasan bahasa serta jejaring yang akan berguna di kemudian hari. Oke, lanjut. Nah, ini culture shock di Turki itu apa aja nih? Nah, yang pertama adalah makanan di Turki itu yang terlihat besar tapi aslinya hambar. Jadi teman-teman Indonesia itu kebanyakan mereka bawa kecap, bon cabe, dan sambal. Itu pasti, karena jujur makanan Turki itu penampilannya enak tapi hambar gitu. Nah, yang selanjutnya adalah kebiasaan masyarakat Turki yang gemar minum setiap hari. Maksudnya minum itu ada 2 minuman yang sering. Pertama adalah teh, karena mereka
senang banget dengan minum teh. Yang kedua adalah minuman alkohol, mungkin khamar gitu. Karena Turki termasuk negara yang mayoritas sekuler ya, jadi kayak tidak terlalu Islam. Jadi masih jangan kaget kalau teman-teman lihat ketika di Turki banyak orang yang masih mabuk seperti itu. Serta nada bicara yang orang yang sangat tinggi. Jadi orang-orang sana ngegas terus, dikit-dikit teriak, dikit-dikit teriak gitu. Jadi buat teman-teman untuk yang Turki jangan baper gitu. Tiba-tiba kok orang-orang ngomong kok ngegas gitu. Serta rumah orang Turki sangatlah bersih dan rapi itu. Serta suka piknik dan berlibur, minimnya bahasa Inggris. Nah, dan ini yang paling terakhir adalah beberapa masyarakat yang masih kurang ramah terhadap orang asing. Mungkin di daerah kota kok di daerah desa-desa dan daerah perbatasan gitu. Oke, lanjut. Nah, untuk living cost di Turki itu 1 liranya adalah 2.000 rupiah. Nah, karena saya berkuliah di Konya, di kota Konya, nah ini rincian biaya seperti ini. Biaya rumah dan tagihan saya dapat 1,5 juta. Itu karena saya tidurnya seperti ikan pindang, jadi banyak orang, jadi sangat murah sekali teman-teman. Tapi kalau teman-teman pengen yang mahal, terserah gitu. Biaya makan 2 juta, serta transportasi 500.000 dan biaya tak terduga. Maksudnya tak terduga itu kayak misalkan tiba-tiba keran bocor, tiba-tiba listrik bermasalah atau apa yang rusak gitu. Dan menabung sekitar 500.000. Jadi total bagian sekitar 4-5 juta per bulan. Nah, itu tergantung dari teman-teman pribadi masing-masing, gimana cara manajemen uangnya. Bisa uang, bisa kurang, bisa lebih gitu. Tapi kebanyakan sekitar 4-5 juta. Tapi kalau di kota besar seperti Istanbul, di Ankara, atau di Izmir, itu sekitar minimal itu 6 juta. Karena kalau 4-5 itu kurang banget, karena mereka kota besar banget gitu. Jadi lebih mahal gitu, lebih beda lah. Oke, lanjut. Nah, ini untuk beasiswanya apa aja. Oke. Nah, yang pertama adalah mandiri non-agen. Nah, ini secara umum itu mahasiswa mandiri asing itu ada YOS alias Yabancı Öğrenci Sınav, yaitu seperti SBM-nya Turki sendiri gitu. Dan tanggal pelaksanaannya itu masing-masing univ berbeda. Tapi kebanyakan kalau teman-teman Indonesia itu YOS-nya itu ujiannya itu di Universitas Uludağ dan Istanbul University. Dan ujiannya biasanya di Jakarta dalam bahasa Indonesia atau Inggris. Tapi bisa ada soal-soal yang bahasa Rusia, bahasa Jerman, dan bahasa Arab. Jadi bisa milih. Tapi teman-teman kebanyakan Indonesia dan Inggris gitu. Dan yang kedua adalah mandiri agen, yaitu banyak tersebar di Indonesia. Layanan agen berbeda-beda. Jadi dari range 30 sampai 100 juta gitu. Dan pastikan agen terpercaya dan jelas keberadaannya. Takutnya kalian udah bayar ternyata nggak jadi berangkat. Itu ada kayak gitu. Jadi sangat harus dicek benar gitu. Next. Nah, ini untuk peluang beasiswa di Turki. Yang pertama adalah beasiswa YTB, yaitu Yurdisi Turkish Bursları. Itu webnya, turkibursları.gov.tr. Nah, ini adalah beasiswa untuk anak S1, S2, dan S3. Dan itu untuk pelajaran umum, untuk IPA, IPS, bahasa, sastra, terserah gitu. Jadi bebas. Nah, kalian akan mendapatkan uang saku, yaitu sekitar 1,6 untuk S1, S2 2,2, serta S3 3,2 juta rupiah setiap bulannya. Dan dapat uang penelitian 6 juta untuk S3. Serta kalian dapat asrama gratis, biaya kuliah gratis, kesehatan gratis, khusus bahasa Turki juga setahun gratis, serta tiket pesawat dari berangkat dan ketika pulang. Oke, next. Nah, yang kedua adalah beasiswa TDV, yaitu Turki Diyanet Vakfı. Itu untuk jurusan agama. Jadi full untuk agama, untuk ilmu fikih, ilmu hadis itu di TDV. Nah, bedanya adalah dapat uang saku cuma 1 juta per bulan. Itu untuk S1, S2, S3. Dan sama seperti YTB, asrama gratis, dapat biaya pendidikan, kursus bahasa Turki, bahkan dapat bahasa Arab. Cuma ini bedanya adalah dapat tiket pesawat tiap tahun. Jadi kalian bisa tiap tahun pulang ke Indonesia gitu. Itu. Next. Nah, ini persyaratan untuk kuliah Turki ya. Ini umumnya aja ya untuk teman-teman yang mau Turki. Itu pertama adalah pas foto kalian sendiri. Yang kedua adalah paspor dan ikamet serta terjemahan ijazah terakhir. Bahasa Turki itu lebih baik, tapi kalau nggak ada bahasa Inggris nggak apa-apa. Lalu keterangan hasil ujian YOS serta sertifikat bahasa Inggris kalau bagi teman-teman yang kuliah pakai bahasa Inggris. Oke, next. Nah, ini adalah teman-teman mahasiswa macam-macam mahasiswa yang di Turki yang saya tahu ya.
Yang pertama adalah kuliah dan jalan-jalan. Itu hobi banget teman-teman yang banyak duit itu jalan-jalan. Yang kedua adalah kuliah organisasi Indonesia seperti PPI Wilayah, PPI Turki, dan PPI Dunia. Yang ketiga adalah kuliah pulang, ya mungkin teman-teman capek kuliah langsung pulang. Dan yang keempat adalah kuliah organisasi mahasiswa asing seperti international student atau misalkan fakultas dengan teman-teman Turki gitu. Ada juga yang kuliah sambil ngegame, ada juga yang kuliah dan cangkruk terus itu ada kayak gitu. Dan yang terakhir adalah kuliah dan masak-masak. Jadi itu kalau teman-teman ingin tanya mungkin bisa di sesi Q&A. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya Kak tanya, Neba atas bisa di ilmunya. sesi. Ya, sudah jelas sekali ya untuk penjelasan gimana sih kayak pengalaman kuliah di Turki. Dan sekali lagi itu ya teman-teman, jika ada pertanyaan, baik teman-teman, orang tua, atau Bapak Ibu Guru, boleh banget silakan langsung saja diketik di kolom chat, nanti akan kita sampaikan ya. Baik, mungkin boleh selanjutnya. Ya, yang selanjutnya ini ya, Australia, dan ini merupakan salah satu destinasi kuliah S1 yang cukup populer bagi anak-anak di Indonesia, apalagi Surabaya ya. Nah, jadi tanpa berlama-lama lagi langsung kita sambut yang pertama, ada Kak Lita. Oke, halo guys. Jadi nama panjangku Dewi Realita Teguh. Biasanya aku dipanggil Lita. Di sini aku kuliahnya di Curtin University Western Australia Perth, ngambil Business Law sama Hubungan Internasional. Aku di sini dapat scholarship itu namanya CRL Merit dari Curtin. Itu kalau misalnya kalian nilainya masih bagus sampai ke depan-depannya, beasiswanya bakal bertahan dan mungkin bisa jadi tambah banyak juga. Next-nya, di sini aku bakal bahas tentang top uni di Australia sama scholarships yang mereka punya dan tren kayak rankingnya mereka itu naik atau turun dari tahun ke tahun. Oke, next. Jadi ranking pertama uni di Australia itu namanya Australian National University. Di sini mereka itu ranking 31 globally based on QS World University Ranking. Itu kayak mereka selalu nilai dengan kayak nge-assess-nya itu full gitu loh. Kayak nggak cuman satu fakultas doang, tapi juga mulai dari berapa banyak anak yang lulus terus dia langsung masuk kerja terus dan semacamnya. Jadi di sini itu nomor 31 dunia dan mereka punya beasiswa juga. Kalian bisa cek langsung di websitenya mereka karena itu ada banyak macamnya juga. Tapi kalau misalnya kita lihat di situ trennya dari tahun 2016 sampai ke tahun sekarang mereka constantly turun terus ya, kayak nggak ada kenaikan juga. Jadi itu bisa buat dijadiin kalian buat consideration juga. Next-nya, yang nomor 2, University of Sydney. Itu mereka global rankingnya nomor 40. Masih 9 nomor jauh di bawah yang ANU. Tapi kalau untuk ini mereka constantly naik ke atas ya untuk rankingnya. Jadi kayak mulai dari tahun 2018 itu mereka tetap terus naik, nggak ada turun begitu. Dan mereka juga punya beasiswa. Kalian bisa langsung cek di website university-nya juga, itu ada. Next-nya yang terakhir University of Melbourne. Di situ mereka global rankingnya nomor 41, cuman di bawahnya University of Sydney aja kalau dunianya. Dan mereka juga punya scholarship. Yang aku tahu University of Melbourne itu scholarship-nya mereka punya beragam banget, kayak macam-macam. Ada yang partially tuition fee, jadi kalian nggak perlu bayar full buat biaya sekolahnya. Terus ada yang biaya hidup, kayak begitu, macam-macam. Mereka punya tren yang cukup bagus, cuman dari tahun 2020 ke 2021 mereka turun, tapi turun sebanyak 3 nomor kalau aku nggak salah. Dari 30, mereka cuma turun 3 nomor doang. Dan itu mungkin juga karena ada corona ya, jadi ya masih lumayan dimaklumin. Next-nya, aku bakal bahas soal beasiswa yang ada di Australia. Jadi Kristi tadi pernah bilang kalau misalnya ada beasiswa yang disediain dari negara yang dituju juga, dan ini salah satunya, yaitu adalah Australia Award Scholarship.
dan mereka masih buka sampai tanggal 30 April 2021. Dan di sini itu mereka bisa cover kalian untuk full tuition fee. Itu kayak full biaya kuliah kalian di cover sama mereka. Terus mereka juga bisa cover tiket kalian pulang pergi, atau biaya hidup kalian, atau mungkin namanya tuh kayak asuransi kesehatan gitu. Jadi di sini kalau kalian di Australia, kalian harus punya asuransi kesehatan, itu biasanya namanya OSHC. Itu bayarnya lumayan. Kalau misalnya bisa di cover pakai beasiswa, itu lumayan banget. Australian Awards itu ada yang buat S1 juga, oke. Tapi memang banyaknya mereka buka buat S2, S3. Tapi dibuat di S1 ada. Karena di sini terus juga kalian minimumnya juga nggak susah. Kalian harus 18 tahun. Terus kalian termasuk dari murid yang next-nya. Jadi aku pernah dengar katanya ada scholarship dari Indonesian Embassy di Australia juga, namanya itu Indonesian Arts and Culture Scholarship. However, buat beasiswa itu sama dari pihak Kedutaan Besar Indonesia harus di-cancel karena di Australia juga belum. Jadi dari pihak Kedutaan Besar Indonesia sendiri mikirnya kayak uangnya ditransferkan untuk hal-hal yang lain selain dari beasiswa. Jadi kalau misalnya kalian sempat dengar beasiswa ini, jangan di search up lagi, kayak udah di cancel juga. Next-nya, ini aku bakal bicara tentang tinggal di Western Australia, di Perth. Bakal next slide ya. Jadi kalau misalnya di Perth itu aku itu per bulan tinggal, karena aku tinggalnya di apartemen, aku biasanya bakal spend kurang lebih 10.494.000 ya, rupiah. Itu karena aku tinggalnya di, misalnya kalian share house atau kalian in campus accommodation, itu bakal jauh lebih murah daripada kalian tinggal di apartemen. Nah, jadi kalau misalnya share house atau accommodation itu kalian bisa save up lebih banyak, jauh lebih banyak. Kayak contoh aku sekarang kan di sini bayarnya per 2 minggu itu sekitar 4 jutaan. Tapi kalau misalnya kalian di share house atau in campus accommodation itu kalian cuman bayar sekitar minimal itu 1.700.000 atau 2 juta. Jadi save up-nya lumayan. Terus untuk grocery, aku spend itu $100 untuk 2 minggu. Karena aku beli kayak frozen food yang bisa dimakan terus-terusan, nggak expire kayak 2 atau 3 hari setelahnya begitu. Itu udah lumayan saving banget. Terus untuk subscription yang aku maksud di sini itu lebih ke kayak untuk bantu belajar ya. Aku subscribe ke Canva itu karena aku juga harus editing, terus aku harus bikin presentasi slide-slide yang menarik kayak begitu. Dan Coursera itu bantu aku untuk kayak keep up sama soal-soal yang ada di tahun lalu atau soal-soal sebelumnya, supaya aku bisa pelajarin soal yang bakal datang juga. Itu di total sekitar $100 atau 1.100.000 per bulan. Tapi itu kalian nggak perlu kalau misalnya kalian merasa kayak nggak dibutuhkan. Kemudian rupiah itu tergantung jenis bensin yang kalian pakai juga, oke? Jadi kalau misalnya kalian pakai public transport itu jauh lebih murah juga, tapi aku di sini butuh mobil karena aku sering kayak dari satu poin A ke poin B yang harus cepet juga. Nah, terus untuk WiFi sama SIM card, kalian nggak butuh WiFi sebenarnya karena di sini banyak banget free WiFi spot gitu. Tapi aku di sini kayak sering meeting dari jauh lebih banyak. Jadi minimal untuk living cost kalian itu 16.500.000 itu cukup. Dan kalau misalnya kalian tambah part time kerja,
itu bakal lebih oke lagi karena di sini minimum gajinya itu besar dan kayak itu bakal bisa bantu kalian banget untuk ke nextnya. Sorry. Ini bisa next slide ya. Oke, jadi untuk tips and triknya kalian coba ikut-ikut event di university, sign up buat ekstrakurikuler atau klub-klub begitu, biar kalian juga bisa memperbanyak teman, terus juga kalian memperbanyak experience kalian, nambah pengalaman, ngasah tugas kalian, set reminder kapan deadline-nya dan semacamnya. Karena itu bakal bantu banget buat kalian, karena guru-guru di universitas itu nggak bakal ngingetin kalian about what to do kayak gitu loh. Terus kalian juga jangan malu bertanya, kalian harus gunakan fasilitas yang kalian punya. Kalian itu bayar cukup mahal untuk kuliah itu, jadi kalian harus pakai semua fasilitas yang ada. Dan saya itu part-time kalau di Australia. Kalian kayak minimal gajinya itu $17 per jam, 170 ribuan, dan kalian minimal kerja itu 5 jam. Jadi kayak itu oke banget. I think that's Ya, all tadi itu buat aku. sudah ada Kalita ya Thank sharing you. dari Australia, tapi Kalita ini dari Perth. Nah, kita selanjutnya juga ada nih, masih dari Australia juga, tapi selanjutnya ada dari Melbourne. Nah, kita langsung aja sambut, ada Kak Valerie. Silakan. Halo semuanya, apa bisa dengar suaraku? Bisa, Halo. jelas. Jadi namaku Valerie Vicenza Gonzalez. Nah, saya sekarang di Melbourne ya. Melbourne itu di daerah bawah Australia, sedangkan Perth yang barusan Lita ngomongin itu sekitar di atas ya. Terus saya sekarang sekolah di William English Institute Melbourne, dan saya juga ngambil jurusan hotel perhotelan atau Bachelor of Resort and Hotel Management. Next. Jadi hari ini saya mau menjelaskan gimana sih living in Australia, specifically-nya di Melbourne. Next. Pertama-tama pasti kita mengalami culture shock ya, apa yang Kak Risti bilang sebelumnya. Dan hal yang saya sadari bahwa di saat saya sampai di Melbourne, saya sadari bahwa komunikasinya dibandingkan di Indo itu lebih informal. Kan kalau kita di Indonesia, kita panggilnya bapak maupun ibu guru ya. Kalau di sini kita manggilnya sesuai dengan nama mereka langsung. Nah, juga apa yang saya sadari itu musimnya sangat bipolar, apalagi kalau di Melbourne ya. Mungkin kalau di Perth atau di Sydney nggak separah Melbourne, tapi kalau di Melbourne ini cuaca pagi dan cuaca malam itu bisa berubah seketika. Jadi perumpamaan sedia payung sebelum hujan itu sangat dipakai di sini. Kita juga sering bawa jaket, soalnya kalau malam biasanya lebih berangin ya. Dan kita juga adanya daylight saving. Di saat musim panas, kita matahari terbenamnya itu jam 9 malam. Dan sekarang pun di tempat saya jam 8 malam masih ada cahaya di luar. Foto tersebut yang saya post di slide itu salah satu contohnya. Next. Nah, saya sekarang mau jelasin biasanya universitas di Melbourne ataupun di Australia itu gimana sih? Nah, total kita kalau universitas bedanya dengan Indo, kita cuma perlu 2 tahun 8 bulan atau 3 tahun ya untuk mencapai S1. Nah, saya mau menjelaskan bedanya diploma dan universitas. Diploma itu lebih seperti SMA ya. Jadi kita berada di dalam kelas, dan kelas pun lebih kecil sekitar 15-20 orang. Dan bedanya dengan universitas, kita lebih banyak praktek, dan guru pun lebih memperhatikan kami masing-masing. Enaknya ngambil diploma ini bisa sekitar 8 bulan, dan kita bisa lanjut ke tahun kedua di universitas. Di mana universitas itu lebih banyak teori dan referencing lebih ketat. Jadi di mana kita dapat informasi, kita harus catat ini informasi dapat dari mana dan apakah valid informasi tersebut.
Kita juga bisa memilih jadwal kelas sendiri. Enaknya ini kita bisa, kan kalau contohnya aku sambil kerja ya, saya bisa pilih contohnya Senin saya mau kerja, terus Selasa saya sekolah, jadi lebih bisa mengatur waktu sendiri ya. Dan kelas juga dibagi menjadi 2, lecture dan tutorial. Tutorial lebih ke kelas kecil, dan lecture itu kelas 100 orang, di mana gurunya berbicara dan kita cuma mendengarkan. Next. Sekarang saya mau jelasin living cost di Australia itu sekitar berapa duit sih. Nah, bedanya di Perth dan di Melbourne, kalau kamu tinggal di CBD, yaitu di tengah kota, dan di luar kota, harganya pun berbeda ya. Kalau di tengah kota, sekitar 12-15 juta buat apartemen. Di mana kalau di luar kita bisa tinggal di share house, itu bisa sekitar 8-10 orang, dan harganya juga lebih terjangkau, 8-10 juta. Nah, tetapi kalau kamu memilih untuk tinggal di luar kota, kami harus bayar transportasi, yaitu sekitar 1,5 juta per bulan. Sedangkan kalau di tengah kota, itu gratis. Kalau makanan sih, saya biasanya spend 4-5 juta ya. Dan kalau di suburb 3 juta. Wifi dan SIM card pun sekitar 1,5 per bulan ya. Dan apa yang Kak Lita bicarakan, Wifi ini nggak mesti harus dipilih SIM card doang sih biasanya. Ya sekitar 21,5 juta kalau di kota dan 16 juta kalau di suburb. Next. Nah, enaknya kalau tinggal di Australia ini, banyak aktivitas atau kegiatan di luar sekolah, maupun indoor atau outdoor. Bisa dilihat, bisa hiking, road trip, maupun kita lihat museum pun bisa. Dan kadang pun museum juga gratis. Next. Jadi enaknya kalau di Australia, menurut saya ya, kami bisa belajar maupun having fun. Sekali lagi, belajar dulu, baru having fun ya. Karena ini semua tempat ini terjangkau banget dibandingkan kalau kami sekolah di Indonesia. Kalau ada pertanyaan, nanti bisa di-type dulu dan bisa ditanyakan di Q&A ya. Terima kasih. Ya, terima kasih ya Kak Valerie, sama terima kasih juga kepada Kak Lita tadi, udah ini ya, jadi nggak nanggung-nanggung teman-teman, ada langsung 2 narasumber nih untuk Australia, jadi hopefully udah jelas banget ya bagi teman-teman, kalau masih ada keraguan atau mau pertanyaan, langsung aja boleh itu ya diketik di kolom chat, nanti kita akan sampaikan. Nah, jadi nggak terasa udah 2 negara yang kita udah explore, yaitu ada Turki sama Australia. Nah, selanjutnya kita ada negara Jerman, yaitu salah satu negara favorit, dan bahkan ini dengar-dengar narasumbernya merupakan alumni dari SMA Anak 15. Jadi kita langsung sama saja, ada Kak Michelle. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Bagi para Bapak Ibu Guru, halo Pak Bu. Bagi siswa-siswi SMA N 15 Surabaya, dan of course bagi para orang tua dan wali murid SMA N 15, siswa-siswi SMA N 15 Surabaya. Perkenalkan, nama saya Michelle Batari Noto Prawiro, dan saya tengah menjalani studi saya di Jerman. Saya mengambil jurusan teknik industri di Leibniz University Hannover di Jerman. Dan dulu saya pernah mendapatkan beasiswa lewat Libels juga, yaitu beasiswa Sommerjugendkurs PASH di Köln 2017. Oke, next slide. Nah, kenapa kok banyak orang destinasi untuk studinya itu ke Jerman? Banyak sih, ada banyak alasan. Biasanya alasan yang paling ditemui banyak orang adalah dibebaskan tuition fee-nya. Nah, ini benar, ini nyata, tidak bohong, tetapi nggak semua negara bagian yang membebaskan tuition fee. Semuanya, kecuali di negara bagian, yaitu Baden-Württemberg, yang masih bayarnya 1.500 euro per semester. Nah, terus jaringan mahasiswa Indonesianya juga cukup luas, meskipun Jerman adalah negara destinasi studi yang juga sekarang masih cukup sedikit mahasiswa Indonesianya, tetapi kayak tersebar merata gitu di kota-kota kecil maupun kota-kota besar itu bisa ditemukan setidaknya beberapa mahasiswa Indonesia. Kemudian
ini alasan yang kuat bagi teman-teman yang suka bepergian atau jalan-jalan gitu ya. Secara geografis, Jerman itu terletak di pusat Eropa dan juga dia adalah pusat perpolitikan dan juga pusat bisnis Eropa ya. Dan biasanya orang juga suka jalan-jalan, mahasiswa Indonesia suka jalan-jalan pergi ke Belanda contohnya, atau bisa ke Perancis gitu. Kemudian, jelasnya Jerman itu memiliki kampus-kampus top dan bersejarah dan juga sangat terkenal tidak cuma di Eropa, tetapi juga di luar negeri. Contohnya RWTH Aachen dengan alumninya B.J. Habibie, sangat terkenal, pasti pernah dengar lah sekali itu. Terus ada TU München sama TU Berlin juga. Tetapi meskipun kampusnya itu ada yang terkenal, semuanya itu sebenarnya kualitasnya itu sama rata. Jadi meskipun dari kota kecil maupun kota besar itu semua kampusnya kualitasnya sama. Kemudian negara ini negaranya multikultural. Jadi kultur masyarakatnya itu punya banyak kulturnya sendiri-sendiri gitu. Punya background kulturnya sendiri-sendiri. Next slide. Nah, ini ada, tetapi pasti ada culture shock. Seperti yang di katanya Risti, ada culture shock pastinya. Dan juga tadi dari narasumber Australia juga pasti menemukan culture shock juga. Jerman juga nomor satu pasti yang kalian tahu bahasanya itu rumit untuk dipelajari secara gramatis dan juga secara pelafalan ya. Kemudian sifat orang Jerman itu biasanya bisa dilihat dari daerah mereka ditinggal. Contohnya di West Side atau di negara bagian yang di barat itu mereka lebih friendly daripada yang di timur. Itu stereotip ya tapi. Nah kemudian seperti di Australia, ada daylight saving time-nya juga. Mataharinya itu di musim panas dan musim dingin itu berbeda waktu bersinarnya. Contohnya di musim panas itu mungkin lebih lama. Dan juga kalau misalnya musim dingin itu lebih sedikit gitu, lebih pendek jangka waktu bersinarnya. Dan juga masyarakat Jerman itu pencinta lingkungan banget. Sampai mereka juga ada gerakan Go Green dan eco-friendly yang benar-benar digerakkan. Kemudian mereka juga taat pada peraturan. Next slide. Ada apa di Jerman? Di Jerman itu ada banyak festival sih menurutku. Ya, nggak banyak juga, tapi festivalnya ada beberapa, tapi kayak panjang banget. Misalnya Weihnachtsmarkt, itu ada foto Weihnachtsmarkt di Altstadtnya Hannover. Itu biasanya terjadi waktu-waktu itu, Natal. Kemudian juga ada Oktoberfest yang terkenal. Tapi meskipun namanya Oktoberfest, itu mulainya bulan September. Kemudian di Jerman itu juga banyak penampakan alam yang sangat cantik. Terus juga pastinya ada salju, tapi saljunya, aku kasih tahu sih, ini saljunya itu sebenarnya kebanyakan itu di daerah Jerman Selatan ya. Jadi kalau misalnya kalian datang atau kalian cuma jalan-jalan gitu ke North Germany, meskipun itu winter, itu jangan berekspektasi ada salju. Lebih baik kalian pergi ke daerah Bayern. Nah, yang pasti kita tahu juga orang Jerman itu soccer head. Meskipun mereka sudah tua banget, mereka juga muda banget, mereka tahu banyak hal tentang soccer dan mereka benar-benar prideful gitu. Terus jelasnya aku sudah jelaskan tadi, negara multikultural ya. Itu contohnya ada fotonya saya dengan teman-teman teman-teman kuliah saya. Kemudian ada makanan tradisionalnya currywurst. Next slide. Nah, sekarang saya kepingin lebih memperjelaskan tentang benar-benar hidupnya di Jerman ya, kayak the serious problems gitu, misalnya living cost. Nah, sebenarnya jujur aja living cost di Jerman itu tidak ada average-nya, karena itu tergantung di setiap kota yang kalian tinggal. Biasanya itu bisa dibedakan dengan kota kecil atau kota besar ya. Nah, ini saya membandingkan antara kota kecil, yaitu Greifswald, dan kota besar yang di Hannover, yang tempat saya tinggal. Nah, di Greifswald itu rumahnya 4,5 juta, makannya itu 1,5 juta, asuransi 1,8 juta, sekolahnya 250.000 per bulan, atau 1,5 per semester, 1,5 juta per semester, dan lain-lainnya itu kira-kira bisa di spare 1 jutaan, dan totalnya kira-kira 9 juta per bulan. Nah, kemudian kalau yang di Hannover itu, bisa dilihat rumahnya itu 6 juta, meskipun mungkin besarnya itu sama dan juga letaknya di tengah kota ya, 6 jutaan.
Makanya, karena saya makannya irit, saya 1 juta per bulan. Asuransi bisa ngambil antara asuransi swasta, 600.000 per bulan, atau punyanya asuransi pemerintah, yaitu 2 juta per bulan. Biasanya kalau masuk universitas itu butuh 2 juta per bulan ya. Salah, butuh yang asuransi pemerintah. Biasanya yang swasta itu kayak nggak diterima gitu. Nah, sekolahnya itu 1,5 juta per bulan atau 7,6 juta per semester. Dan lain-lainnya bisa 1 jutaan lah. Totalnya kira-kira 9,9 juta sampai 11,3 juta per bulan. Next slide. Nah, ini tentang universitas dan Fachhochschule. Sebenarnya Jerman itu punya banyak jalur ya untuk masuk ke Jermannya itu sendiri. Tetapi karena ini ngomongin tentang universitas, saya ngomongin tentang universitas saja. Jadi di sini tuh ada dua jenis tipe universitas itu. Satunya universitas, satunya namanya FH atau Fachhochschule. Apa bedanya? Jadi mereka bedanya nggak terlalu jauh sih. Nah, misal ini bedanya adalah universitas itu teorinya lebih banyak teori daripada praktek, sedangkan Fachhochschule itu lebih banyak praktek daripada teori. Nah, kenapa begitu untuk Fachhochschule? Karena Fachhochschule itu sebenarnya mempersiapkan semua mahasiswanya untuk langsung terjun ke dunia kerja. Nah, tapi universitas itu memiliki berbagai macam fakultas dari berbagai macam bidang berbeda-beda. Contohnya kayak kedokteran dan juga hukum itu biasanya hanya ada di universitas, eksklusif di universitas, dengan FH itu nggak ada. Nah, jurusan tipikalnya universitas itu ada teknologi pangan atau teknologi makanan, kedokteran, dan informatika. Sedangkan jurusan tipikalnya Fachhochschule atau FH itu mekatronik dan marketing, atau jurusan yang berhubungan dengan marketing. Next slide. Nah, ini bagaimana caranya benar-benar sampai ke Jermannya untuk kuliah ya. Kita ada 3 cara agen pendidikan yang sudah dibahas tadi, beasiswa juga sudah dibahas sedikit, dan mandiri. Next slide. Nah, agen pendidikan itu, dia itu layanannya berbeda-beda tergantung biaya. Jadi layanannya bisa banyak banget sampai benar-benar bantu kamu kalian sampai di mana di Jermannya itu, ya memang tergantung biaya. Misalnya mulai dari 20 jutaan sampai 300 jutaan. Contohnya di Spitze itu 100 jutaan setahu saya. Dan ini metode yang paling baik dipakai S1 ke Jerman. Soalnya benar-benar dibantu urusin semua masalah dokumen dan lain-lain dan visa gitu. Nah, makanya pastikan reputasi agen ini nggak buruk dan juga nggak nge-scam. Next slide. Nah, sebenarnya jujur, beasiswa Jerman itu untuk S1 itu sampai sekarang belum ada ya. Yang ada itu beasiswa yang untuk program master atau S2. Nah, tapi yang S1 itu bisa tetap dapat beasiswa itu ketika lagi studi itu bisa dapat dari kampus atau dari negara. Nah, itu contohnya Deutschland Stipendium atau DAAD. Nah, untuk program S2 itu bisa dapat beasiswanya itu dari yayasan atau negara. Nah, ini ada beberapa contoh di bawahnya. Yang kecil ini LPDP ada kan, tahu Erasmus Plus, Helmut Schmidt Programme. Next slide. Jelasnya setiap next slide please. Ya, thank you. Jelasnya kan setiap beasiswa itu beda-beda persyaratannya kan. Soalnya ya gitu. Sorry, lagi slide sebelumnya. Iya, untuk setiap program ini atau program beasiswa itu pasti bermacam-macam persyaratannya dan caranya ya. Jadi, tapi ini misalnya contohnya punya Helmut Schmidt programnya ya, bisa di-screenshot atau nanti bisa tunggu dikirim ke grup ya. Aku nggak terlalu memperjelaskan lebih banyak, itu banyak banget soalnya persyaratannya. Oke, next slide ya. Nah, ini cara mandiri. Cara yang paling irit kalau dibandingkan cara itu pakai agen ya. Nah, mandiri itu dari namanya sendiri itu kan mempersiapkan semua pendaftaran, semua visa itu urusin sendiri. Makanya harus memiliki mindset yang jeli dan proaktif mencari informasi yang terbaru, yang aktual. Sering-sering buka link, sering-sering lihat websitenya, kok bisa tiap hari. Kan cuma buka link, gampang lah. Terus baca-baca gitu. Terus usahakan juga mencari saran atau kenalan mahasiswa di Jerman sebelum berangkat mengenai buka bank dan juga cari-cari tempat tinggal sementara. Next slide, please.
Nah, kira-kira ini kayak idea untuk para keberangkatannya ya. Jadi untuk yang mandiri, misalnya ini minimal 1 sampai 2 tahun sebelum berangkat itu sudah mempelajari bahasa Jerman sampai level B1 itu level kayak paling minimalnya ya untuk masuk di S1. Terus 6 bulan sampai 1 tahun sebelum masuk pra keberangkatan itu tentukan juga jurusan yang ingin diambil dan cari informasi sebanyak mungkin ya. Terus 4 sampai 6 bulan sebelum berangkat, itu tes bahasa Jerman, level B1 di Goethe Institut. Biasanya di Jakarta dan di Surabaya juga ada. Terus mencari tempat kursus juga B1 di Jerman dan tempat tinggal sementara. Menerjemahkan semua dokumen ke bahasa Jerman juga itu penting, harus cari orang yang atau penerjemah yang kayak penerjemah official gitu. Kemudian 3 bulan sebelum berangkat, buka blog account atau spare konto. Misalnya Expatrio, Fintiba, atau Deutsche Bank. Saya personally pakai Fintiba. Kemudian 3 bulan sebelum berangkat ini minimal ya. 3 bulan itu lamar visa studi. Itu ada linknya ya. Saya bisa lihat di internet lagi. Oke, itu sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, baik. Terima kasih banyak ya Kak Michelle sudah menjelaskan gimana sih kayak kuliah di Jerman. Dan ini berdasarkan survei ya, lumayan nih banyak adik-adik dari SMA Negeri 15 yang tertarik juga ke Jerman. Jadi semoga ini bermanfaat dan teman-teman bagi yang tertarik bisa dicatat ya. Jadi kayak nanti materinya akan di-share lagi, jadi bisa dibaca lagi. Dan kalau ada pertanyaan, masih ada keraguan, langsung boleh ditanyakan saja di chat. Baik, nah untuk yang terakhir kita ada ini nih, negara yang juga populer banget sebagai destinasi untuk kuliah S1, yaitu Jepang. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saya undang Kak Felix. Halo, dengar nggak? Jelas, kedengaran, Kak. Oke, jelas ya. Oke, terima kasih teman-teman udah datang ke acara PPSD ini ya. And terima kasih Bu Guru juga, and orang tua murid juga udah mau datang ke acara PPSD ini. Perkenalkan, namaku Alessandro Felix Rumambi. Yang pasti aku orang Surabaya ya. Sekarang aku lagi belajar studi di Jepang. Sekarang aku lagi belajar di sekolah bahasa namanya Osaka Bunka Kokusai Gakko, dan universitas pada April tahun 2021, jurusan Information Technology. And untungnya aku menerima beasiswa yaitu potongan biaya per tahun di universitas. Potongannya 66 juta itu ya, karena nilai TOEIC, yaitu nilai bahasa Inggris itu. Boleh next ya. Kenapa Jepang? Nah, di Jepang tuh apa ya, banyak alasan sih kayak untuk belajar studi-studi ke Jepang itu. And yang pertama, alasannya itu akomodasinya itu banyak di sini. Jadi kalau misalnya kayak ada akomodasi untuk teman-teman pelajar-pelajar di sini, misalnya kayak dari akomodasi health-nya buat kayak healthcare gitu ya, atau misalnya kayak beasiswa-beasiswa yang pasti gitu ya. And misalnya transportasi, ada banyak MRT, ada banyak vending machine juga. Jadi di sini tuh bener-bener enak kalau mau tinggal di Jepang gitu. Jadi kayak nggak perlu bingung-bingung susah-susah mau cari makan atau mau cari transportasi gitu ya. Dan yang kedua, di Jepang tuh kita bener-bener kerasa aman di sini karena orang-orang Jepang tuh bener-bener ngikutin hukum dan norma-norma di sini. Jadi kayak aku dulu ada kayak cerita ya. Aku pernah ketinggalan dompet gitu di MRT. And untungnya nggak tahu kenapa aku tinggal dompet 1 jam di MRT. Jadi kayak kereta itu udah jalan muter-muter Osaka gitu ya. Kayak nggak tahu udah berapa lama itu ya. And aku telepon orang MRT-nya. And untungnya orang MRT-nya tuh ngomong kayak, ya itu ada dompet di sini. And kita simpan gitu loh. Jadi nggak ada yang namanya kayak ada pencurian gitu kalau di Jepang. Jadi bener-bener ya aman lah menurutku. Boleh next ya. Yaitu yang kayak tadi aku bilang, sekarang aku tinggal di Osaka, Jepang. And kenapa aku tinggal di Osaka, Jepang ya? Karena Osaka, Jepang tuh terkenal sebagai kota pelajar. Di sini tuh kayak ada banyak murid-murid dari internasional gitu. Misalnya ada yang dari, ya pasti Indonesia ya. Dari Indonesia, ada dari Singapura, Malaysia, and orang-orang dari Eropa pun banyak juga. And kebanyakan di sini orang kayak Prancis, orang Itali, orang Spanyol pun ada juga kalau di sekolahku ini. Jadi kayak komunitas itu benar-benar diverse gitu kalau di sini. And di Osaka pun juga terkenal sebagai kota makanan. Kalian pasti tahu kan, kayak kalau di Surabaya itu ada takoyaki atau okonomiyaki itu, yang namanya takochiro gitu di PTC. Itu aslinya
itu makanan dari Osaka. Jadi makan-makanan sini tuh kayak bener-bener enak dan banyak gitu. And dibandingin kota-kota lain di Jepang, kalau Osaka itu kotanya bener-bener riang kayak orang-orang Surabaya gitu. Karena orang-orang Surabaya kan terkenal kayak blak-blakan, habis itu kayak suka ngelucu gitu. Orang Osaka itu juga gitu, dibandingin kayak kota-kota Tokyo atau Kyoto gitu. Boleh next? Nah, culture shock di sini ya pasti kita ngerasain culture shock ya, kayak yang tadi narasumber kita dari Jerman, dari Turki, dari Australia, di Jepang pun juga ada culture shock. Jadi yang pertama aku paling ngerasain tuh semua hal tuh serba tepat waktu. Misalnya kayak yang tadi aku ngomong, naik MRT gitu ya. Kalau naik MRT di screen-nya itu ditulis jadwalnya datang 17.03. Dia itu bakal kayak datang 17.03 sungguhan. Kalau misalnya mereka kecepatan atau kelebihan gitu ya, itu orang-orang Jepang tuh bakal kayak yang staff-staffnya di MRT ya, bakal kayak minta maaf ke kita, and bakal buatin surat gitu. Surat kayak permintaan maaf telat 1 menit. Karena 1 menit pun tuh kayak berharga di sini. Kalau misalnya kayak kita telat 1 menit gitu ya, ke tempat kerja, kita bakal kayak dimarahin bos kita gitu. Karena aku pun pernah dimarahin bosku karena aku telat ke tempat kerja gitu. And yang kedua, orang Jepang itu ya yang tadi aku ngomong, kalau masalah hukum sama norma tuh cukup ketat. And kayak di gambar tuh ya ada anak-anak kecil kayak jalan sendiri itu. Di sini tuh kayak apa ya? Saking amannya, anak-anak umur 4 tahun, 5 tahun itu udah jalan-jalan sendiri, naik MRT, naik sepeda, muter-muter kota gitu. Jadi orang tuanya benar-benar kayak ngelepas gitu. Jadi itu hal yang kayak common banget kalau misalnya kamu lagi jalan-jalan gitu, lalu ketemu anak kecil kayak ngomong halo ke kita, kayak nanya-nanya kamu dari mana gitu. Karena ya ya seperti ya kayak apa ya, anak kecil tuh kayak curious gitu ya paling ya. And yang ketiga, orang Jepang tuh etik kerjanya itu benar-benar tinggi. Jadi banyak juga orang-orang Jepang yang kayak kalau mulai jam 8 malam, jam 9 malam gitu ya, udah kayak tidur-tiduran di MRT atau kayak tidur-tiduran di jalan karena mereka saking capeknya gitu kerja. Tapi untuk orang Jepang tuh hal itu cukup dibilang kayak mulia gitu ya, karena mereka ngerasa kalau kamu kerja sampai kamu drop, sampai benar-benar sakit, itu kamu artinya kerjanya benar-benar sungguh-sungguh gitu. Itu culture shockku sih. Boleh next ya? Oke, ngomongin tentang living cost di Osaka ya. Kalau di Osaka, dorm itu rata-rata harganya 2,7 juta sampai 5,3 juta per bulan. Itu udah termasuk biaya listrik, biaya gas, sama biaya kayak internet, dan lain-lain gitu ya, kayak maintenance dan kawan-kawan. Dan harga makanan di Jepang tuh relatif murah ya, kalau kita memasak sendiri ya. Jadi kalau misalnya kita mau beli roti, mau beli beras, mau beli daging, tuh murah-murah banget menurutku. And di atas jam 9 malam gitu ya, kayak jam-jam mau tutupnya supermarket, biasanya mereka tuh kayak nyediain diskon, kayak diskon 50% gitu, supaya apa ya, barang-barang yang pada hari itu tuh nggak kebuang, nggak ke-waste gitu. Jadi kalau misalnya harganya cuma roti 10.000 satu loaf gitu ya, ini jadi 5.000 gitu. Jadi kayak tambah murah menurutku. And biaya transportasi, khususnya MRT ya, itu mulainya harganya Rp13.000. Itu kira-kira dari kayak Ciputra World gitu sampai PTC, itu Rp13.000. Jadi kayak bener-bener murah banget menurutku. Boleh next? Nah, kalau rata-rata biaya hidup per bulan sebagai pelajar, ya menurutku agak mahal sih, kayak 14 juta per bulan. Tapi untungnya di Jepang tuh boleh, dan biasanya kayak kuliah itu kayak agak nge-push kita gitu ya, untuk kerja part-time. Jadi kayak kerja part-time tuh UMR-nya kita itu Rp130.000 per jam di sini. And 1 minggu itu boleh maksimal 28 jam untuk kerja. Kayak aku sekarang kerja jadi kayak bartender gitu ya. Jadi kayak buat minuman, alkohol gitu. Itu dapat UMR gaji per jam kira-kira 150.000 sampai 200.000. Jadi nanti semua biaya per bulan tuh bisa ditutupi oleh kerja part-time itu untungnya. Boleh next. Nah, kalau transportasi, kayak ngomongin yang tadi itu MRT, harganya tuh range-nya mulai dari 13.000 sampai 130.000 rupiah. Kalau 130.000 rupiah itu biasanya dari, aku balik pakai Ciputra World ya, dari Ciputra World sampai Juanda Airport, itu harganya 130.000 rupiah.
Nah, and kalau misalnya mau ke sekolah atau ke tempat kerja itu ya harganya ya yang tadi aku bilang 13.000 sampai 40.000 rupiah. And untungnya di Jepang tuh kayak terkenal banget orang-orang tuh naik sepeda. Jadi mau dari umur 5 tahun yang tadi aku ngomong sampai kayak obacan, apa namanya, nenek-nenek umur 60 tahun gitu ya. Itu pakai sepeda semua dia. And harga sepeda di sini relatif murah ya. Harganya tuh kalau misalnya sepeda bekas 1,3 jutaan gitu. Jadi kalau misalnya mau lebih irit lagi, mending beli sepeda. Habis itu kayak kita kalau mau ke tempat kerja, mau ke tempat mana-mana pakai sepeda terus gitu. Boleh next. Akomodasi. Akomodasi di Jepang yang seperti tertulis itu ya. Kayak semua murid-murid internasional tuh biasanya disediain dorm untuk tempat tinggal ya supaya lebih murah. And kalau kalian bisa dapat beasiswa, dorm itu harganya bisa free. Jadi kayak semua biaya listrik, biaya maintenance, biaya rent per bulan tuh dibuat free gitu sama universitasnya. Boleh next. Ini kita akan ngomongin scholarship di Jepang ya. Kalian nanti boleh screenshot atau boleh apa gitu. Boleh next. Oke, scholarship yang pertama. Namanya Mitsui Bussan Scholarship. Itu beasiswa penuh dari institusi Mitsui Bussan untuk orang-orang SMA. Kalian pasti tahu Jerome Pauline itu ya, yang buat YouTube Nihongo Matapu. Dia dapat scholarship ini, Mitsui Bussan Scholarship. Nah, Mitsui Bussan Scholarship ini jangka waktunya 5,5 tahun. Dia itu, kalau di Jepang tuh kayak diharuskan kita kayak kursus bahasa 1,5 tahun. Itu hal yang wajib gitu. Supaya kayak kita bisa ngikutin pelajaran Jepang gitu ya. And tergantung S1 kalian, nanti kalian bakal S1 di sini selama 4 tahun. Jadi, yaitu jangka waktu beasiswanya 5,5 tahun. Mulai dari Oktober 2021 sampai Maret 2027 yang baru ini. Boleh next. Oke, ini benefits yang dari Mitsui Bussan Scholarship ya. Gratis biaya pendaftaran beasiswa, tunjangan hidup, tiket pesawat, tunjangan kedatangan. Jadi kayak dapat uang banyak gitu. And ya gunain yang sebaiknya gitu ya. Nanti di screenshot gampang. Boleh next. Ini syarat-syarat Mitsui Bussan Scholarship. Ini nanti aku kasihin ya slide-nya. Kalian mau foto, mau di screenshot silakan. Yang pasti aku ngomong kalau jurusan IPA dan IPS nilai wajibnya ya kayak matematika, fisika, kimia, Inggris, ekonomi, geografi itu harus di atas 80. Boleh next. Ini nanti ada linknya, tinggal diklik habis dikasih slide-nya. Boleh next ya. Ini scholarship yang kedua namanya Mombuka Gakusho Scholarship. Ini scholarship dari Kementerian Pendidikan, Budaya, Olahraga, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi di Jepang. Nah, sama kayak yang tadi Mitsui Bussan Scholarship, jangka waktunya 5,5 tahun. 1,5 tahun bahasa Jepang, sama 4 tahun S1 studi di sini. Boleh next. Benefits yang kamu dapat dari Mombuka Gakusho Scholarship ini, seperti yang tadi, dapat tunjangan hidup yang pasti, dapat tiket pesawat PP Indonesia-Jepang, tanggungan penuh biaya perkuliahan, dan gratis biaya-biaya kayak biaya pendaftaran, biaya visa pelajar, and ya banyak benefits yang kita bisa ambil gitu. Boleh next. Ini syarat-syaratnya masuk scholarship Mombuka Gakusho. Nanti boleh di screenshot atau kayak disimpan ya. Yang pasti kategori IPA nilainya agak lebih susah daripada tadi, yaitu rata-ratanya harus 84, tapi ya aku yakin kalian pasti bisa gitu ya. Dalam pelajaran nilai matematika, bahasa Inggris, fisika, kimia, biologi. Boleh next. Nah, ini kalau pelajaran IPS-nya juga harus di atas 84 nilainya di matematika, bahasa Inggris, ekonomi, akuntansi, dan bahasa Jepang. Dan kalian kalau punya nilai edu, nanti aku jelasin nilai edu itu kayak apa, itu bakal jadi poin tambahan supaya lebih cepat masuk Mombuka Gakusho. Boleh next ya. Nah, ini link yang lebih jelas kalau mau lihat scholarship Mombuka Gakusho. Sorry cepat-cepat, sekian dari saya. Terima kasih. Ya, baik. Thank you Kak Felix ya udah menjelaskan tentang Jepang. Nah, ini saya yakin udah jelas banget dan ada beberapa teman-teman yang tertarik nih untuk kuliah Jepang. Boleh nanti langsung kepoin lagi, tanya-tanya lagi.
Nah, tidak terasa teman-teman presentasi dari masing-masing narasumber sudah selesai. Kita sudah mendengarkan dari 4 negara. Nah, sekarang kita tiba di sesi Q&A atau sesi tanya jawab. Dan terima kasih teman-teman yang sudah mengirimkan pertanyaan ya. Kita sudah menerima beberapa pertanyaan baik dari teman-teman murid maupun orang tua dan Bapak Ibu guru ya. Nah, ini kita langsung saja ke Q&A session. Nah, ini narasumber boleh siap-siap ya. Jadi nanti sekiranya ada pertanyaan akan saya panggil untuk dibantu dijawab. Nah, yang pertama, ini ada pertanyaan dari Bu Nurmala. Nah, ini mungkin untuk Kak Neba ya, untuk kuliah di Turki. Nah, ini ditanya, apakah kalau kuliah di Turki itu harus bisa belajar bahasa Turki? Apakah bisa pakai bahasa Turki? Dan kalau misalnya di Surabaya nih, gimana sih cara tempat belajarnya bahasa Turki? Ada nggak? Di mana gitu kira-kira? Halo, izin menjawab. Jadi, Ya. untuk bahasa Turki sendiri itu akan diadakan selama setahun di Turki. Gitu. Jadi kita belajar bahasa ketika di Turki, bukan di Indonesia. Tapi saat ini udah mungkin tahun 2020 kemarin akhir-akhir itu udah banyak beberapa kursus online yang menyediakan untuk bahasa Turki gitu. Tapi kalau untuk dari pihak ofisialnya itu dari Turki sendiri, dari kampus-kampus yang bersangkut paut dengan kita. Tuh, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih jawabannya ya, Kak Neba. Jadi itu ya, seperti itu. Jadi kalau untuk kuliah Turki nanti akan ada satu tahun sendiri ya sebelum mulai kuliah gitu ya. Nah, terus kalau untuk sekarang mungkin ya bisa belajar online saja ya, belajar online, belajar sendiri gitu ya. Persiapan belajar bahasa Turki seperti itu. Oke, kita ke next pertanyaan ya, next question. Nah, ini ada mungkin tanya lagi nih, mungkin nanti tentang persiapan. Jadi mungkin ini Kak Risti bisa berjawab ya. Jadi jika saya ingin berkuliah di luar negeri, apa saja sih yang harus saya siapkan dari sekarang gitu? Mungkin Kak Rizky bisa bantu jawab. Oke, suara saya masuk ya. Jadi tadi sudah sempat dijelaskan juga beberapa syarat-syarat untuk kuliah di luar negeri seperti berkas-berkasnya bisa di-back mungkin ya operator paling awas dan ini. Jadi ini saya sempat jelasin tentang dokumen-dokumennya. Cuman kalau ditanya tentang apa yang harus dipersiapkan di luar dari berkas-berkas itu, pastinya pertama selain dari mental dan juga psikologi teman-teman, saya sangat menyarankan teman-teman untuk meningkatkan nilai akademis maupun non-akademis ya. Baik teman-teman yang sekarang kelas 10, kelas 11, atau 12. Tidak pernah ada kata terlambat, teman-teman kelas 11 atau kelas 12 pun masih ada kesempatan buat teman-teman meningkatkan nilai akademik maupun non-akademik. Perbedaannya kenapa perbedaannya dari kuliah di luar negeri sampai dalam negeri itu adalah penilaiannya. Jadi kalau di dalam negeri mungkin teman-teman familiar dengan SBMPTN ya, SBMPTN, SNMPTN di mana teman-teman menggunakan nilai. Tapi di luar negeri itu ada banyak sekali pertimbangan yang kita tidak hanya mempertimbangkan dari masalah segi nilai akademis ya. Jadi seperti yang teman-teman lihat di dokumen, teman-teman kan harus mempersiapkan ini dari motivation letter, surat rekomendasi, TOEFL, IELTS dan kawan-kawan. Ini ada banyak sekali faktor-faktor yang menjadi faktor keberhasilan untuk lolos beasiswa dan juga kuliah di luar untuk seleksi masuk perguruan tinggi di luar negeri ya. Jadi jangan terpatok hanya dari nilai akademis saja, tapi juga jangan terpatok non akademis. Jadi saya sangat merekomendasikan teman-teman, terutama yang masih kelas 10 ya. Ini start ya. Ini kalian masih muda, start kalian masih ada 3 tahun, masih banyak sekali kesempatan teman-teman bisa mulai ikut lomba. Mulai dari yang regional maupun internasional itu sangat membantu sekali sertifikat lomba. Kemudian perbanyak juga pengalaman-pengalaman teman-teman di bidang apapun itu, entah itu di bidang organisasi, di bidang seminar dengan kawan-kawan, yang nantinya ini bisa jadi nilai plus teman-teman ketika teman-teman input di motivation letter dan juga input di berkas-berkas tambahan. Seperti itu. Tapi jangan lupa, selain non-akademis, teman-teman juga harus meningkatkan nilai akademis, karena ada batas atau nilai minimal yang harus teman-teman penuhi saat teman-teman mau apply ke luar negeri. Dan nilai minimal ini pun beragam ya, jadi tidak ada batas yang jelas. Dalam artian di sini bisa saja menetapkan suatu univ itu minimal 85, bisa saja hanya 75, bisa 80 atau bahkan bisa 90. Jadi ini tergantung masing-masing mahasiswa dan masing-masing kampus yang teman-teman bisa cek sendiri untuk itu. Mungkin itu sih tips dari saya kalau untuk apa yang harus dipersiapkan dari jauh-jauh hari, intinya meningkatkan akademis dan non-akademis teman-teman, serta persiapkan mental, juga cari-cari info pastinya. Seperti itu mungkin. Ya, baik. Nah, terima kasih Kak Risti atas jawabannya. Ya, ini juga menjawab ya pertanyaan selanjutnya. Jadi ada yang tanya juga, itu kan nanti, apakah kalau kuliah di luar negeri itu harus nilainya tinggi-tinggi dan bagus? Nah, itu sudah terjawab ya. Jadi tadi seperti sudah dijelasin sama Kak Risti, memang nilai akademis itu bukan penentu tunggal ya, jadi ada faktor-faktor lainnya, tapi tentunya penting juga karena ada universitas yang membutuhkan syarat minimal, jadi
tetap teman-teman butuh nilai yang bagus ya. Tapi tetap ingat, itu bukan faktor tunggal. Nah, teman-teman juga kalau misalnya ada kegiatan pengalaman lainnya juga boleh itu disiapkan, bahkan ditulis di dokumen-dokumen, seperti itu ya. Nah, ini selanjutnya, ini mungkin pertanyaan untuk ini ya, untuk Kak Michelle ya. Jadi ada yang bertanya, apakah kalau misalnya kuliah di Jerman itu harus memakai bahasa Jerman atau ada Inggris gitu kira-kira? Nah, jelasnya kalau kuliah di Jerman itu harus bisa pakai bahasa Jerman untuk masalah keseharian. Tapi untuk kuliahnya sendiri itu tergantung kalian mau kuliah di mana. Jadi ada namanya private school atau sekolah swasta, dan ada yang punya negara atau negeri. Nah, yang negeri itu semuanya tuh full bahasa Jerman. Sedangkan yang swasta itu mereka biasanya yang setahuku pakai bahasa Inggris. Nah, tapi apa bedanya yang swasta itu pakai bahasa Inggris dan juga mereka tuh bayar lebih mahal lagi. Kayak bener-bener mahal. Sedangkan kalau kuliah negeri itu kan dibebaskan dari tuition fee-nya itu sendiri. Ya, itu dari saya. Jadi itu ya, semoga menjawab ya. Jadi siap-siap teman-teman, terutama kalau misalnya negara-negara yang butuh bahasa khusus, lebih baik disarankan juga belajar ya, seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya, mungkin Kak Risti bisa kembali bantu menjawab ya. Jadi ini ada pertanyaan spesifik dari Bu Yeni ya, mengenai beasiswa ke luar negeri. Nah, apakah PPSD ini ada kerjasama nih dengan kayak beasiswa seperti AFS atau YS, dan apakah kayak misalnya siswa-siswa yang punya kemampuan bahasa Inggris itu kayak bisa dibantu nih diinfokan, mungkin PPSD gini ya, jadi kayak mungkin apakah PPSD bisa membantu menginfokan kayak apa kayak bulan-bulan khusus misalnya ada beasiswa gitu, seperti itu. Mungkin Kak Risti bisa menjawab. Oke, baik. Terima kasih ya Ibu Yani. Ini pertanyaannya cukup panjang dan sedikit menjurus ya, tapi saya coba untuk menjawab. Jadi pertama untuk beasiswa, sampai saat ini PPSD, karena juga PPSD ini baru terbentuk 2020 akhir, kita belum ada kerjasama dengan pihak beasiswa manapun. Itu yang pertama. Tetapi kita ada kerjasama dengan PPI negara, kita juga ada kerjasama dengan organisasi lokal di Surabaya, seperti mungkin kalau teman-teman pernah dengar ya, ada Orpres, ada Aliansi Pelajar Surabaya juga. Orpres itu organisasi pelajar Surabaya. Kalau Aliansi Pelajar Surabaya itu juga salah satu organisasi muda di Surabaya. Kemudian untuk kerjasama lagi, kita juga ada kerjasama dengan agen pendidikan. Jadi kita di sini belum ada kerjasama dengan pihak beasiswa, tetapi kami bisa merekomendasikan dan juga kami bisa menawarkan kepada pihak SMA Negeri 15 Surabaya kalau misalkan membutuhkan timeline beasiswa, kami siap untuk membantu update dan kawan-kawannya, karena memang beasiswa ini sangat luas ya, dan salah satunya AFS dan YES ini kalau nggak salah dari ini ya AFS itu Australia atau Turki, scholarship. Kalau nggak salah YES itu Turki ya Ibu ya, seperti itu. Saya juga agak lupa ingat. Ya intinya sampai saat ini belum ada, tapi kami bisa membantu kalau misalkan dari pihak SMA Negeri 15 berkenan ya untuk update tentang beasiswanya. Kemudian untuk bulan-bulannya itu beda-beda Ibu. Jadi bulan-bulan beasiswa itu kita tidak bisa memberikan patokan ya, tapi biasanya sudah ada yang bulan Desember dan bulan November itu sudah ada yang buka. Biasanya negara Eropa itu sudah ada yang buka bulan Desember dan November. Januari, Februari, biasanya pada bulan-bulan paling banyak itu bulan-bulan Januari sampai April. Jadi Januari, Februari, Maret, April itu bulan-bulan krusial, biasa banyak sekali beasiswa yang buka. Tapi juga ada yang buka di bulan Juni, Juli, Agustus. Jadi ini kalau misalkan dikasih range, mungkin setiap bulan ada yang buka ya. Jadi ini memang harus teman-teman dari anak-anak yang mau keluar negeri harus aktif ya. Harus sangat aktif juga, karena kami dari PPSD pun selengkap-lengkapnya kami memberikan informasi, pasti kami juga tidak pernah luput dari kesalahan. Pasti kami juga akan luput dari kesalahan. Jadi kita tidak bisa menjamin bahwa kita akan memberikan informasi yang lengkap. Teman-teman di sini harus mau proaktif untuk cari info itu sendiri, seperti yang tadi saya juga katakan. Tapi kami di sini juga bisa membantu untuk memberikan informasi beasiswa. Mungkin itu bisa menjawab ya Ibu ya. Ya, baik. Ya, terima kasih ya, Kak Risti. Nah, ini saya mungkin nambahin sedikit ya. Jadi, dari PPSD sendiri sebenarnya kita juga ada salah satu program kerja itu ada buklet beasiswa ya. Jadi, itu mungkin sekarang masih tahap penyempurnaan gitu ya. Dan nanti mungkin kalau tertarik, mungkin dari SMA Negeri 15 kita bisa share juga ya. Ada buklet beasiswa itu lengkap sekali dari semua benua itu udah. Dari kami sudah membuat ya list ya, seperti kumpulan. Jadi buat teman-teman yang mau tahu misalnya di negara ini ada beasiswa apa aja sih, nah itu ada kayak keterangannya, ada linknya juga seperti itu.
Nah, kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini untuk narasumber Australia, mungkin bisa dibantu Kak Lita atau Kak Valerie ya untuk jawab. Nah, ini ditanya nih, apakah kalau scholarship dari web resminya universitas itu full funded atau partial funded ya? Oke, jadi kalau misalnya soal beasiswa itu ada yang fully funded, ada juga yang partially. Tapi mostly kalau misalnya dari universitas itu dia partially sih. Tapi kebanyakan ada juga yang kayak kalau misalnya nilai kalian nambah, nanti dia bakal terus sampai next year-nya kayak begitu. Tapi kalau buat di Melbourne mungkin Valerie bisa bantu jawab ya. Sekarang sih di Melbourne, khususnya di MELU yang Lita jelasin tadi, top 3 university itu ada yang memberikan full funded ya. Cuman beberapa sekolah, kayak seperti sekolah saya itu cuman half funded ya. Jadi kayak cuman beberapa ribu, kayak contoh 2.000 yaitu 20 juta. Dan harganya pun bervarian sesuai sekolah masing-masing ya. Jadi biasanya kalau universitas yang tinggi-tinggi, yang besar-besar itu mereka ada buat full funded juga. Begitu. Oke, ya terima kasih ya jawabannya. Semoga bisa menjawab. Nah, ini mungkin next question. Ya, ini ada, ini mungkin Kak Risti bisa bantu jawab ya sekalian, karena tadi sudah menyampaikan juga tentang ini. Ya, ini ada tanya nih, gimana jika sekarang saya itu nggak terlalu mahir bahasa Inggris, tapi ingin sekolah luar negeri, apakah bisa gitu kira-kira? Oke, mungkin mau nambahin juga yang sebelumnya tadi izin masuk, saya baru ingat HF sama YES itu program ini ya, program salah satu pihak ketiga juga ya, seperti Rotary ya Ibu ya. Saya baru dong sekarang, mohon maaf tadi agak ngeblank. Mungkin kalau untuk, karena mengingat HF dan YES ini bukan program pemerintah, pihak ketiga seperti Rotary, mungkin kita bisa bantu ya kalau misalkan, maksudnya BPSD masih punya peluang untuk kerjasama dengan mereka, tapi akan kami usahakan. Nanti ke depan akan kami kabari lagi ya Bu ya terkait untuk kerjasama seperti itu, tapi tetap kita akan bantu untuk provide beasiswa. Oke, lanjut, tadi ada yang bertanya bagaimana jika saya tidak terlalu mahir bahasa Inggris tapi saya ingin kuliah di luar negeri. Oke, jadi teman-teman mahir bahasa Inggris itu banyak sekali ya, implementasinya banyak sekali, penjelasannya. Jadi mahir dalam bentuk seperti apa sih yang dibutuhkan untuk luar negeri? Kalau teman-teman mau belajar ke luar negeri dengan program yang menggunakan bahasa Inggris, pasti ada yang namanya minimum nilai untuk TOEFL dan IELTS ya. Jadi ini teman-teman harus penuhi. Ya ini syarat gitu kan, mau nggak mau harus dilakukan gitu. Tidak ada opsi lain seperti itu. Jadi mau nggak mau teman-teman harus belajar. Tetapi teman-teman juga masih ada jalan kalau misalkan teman-teman tidak seberapa mahir bahasa Inggris, tapi juga masih mau belajar di luar negeri. Seperti contohnya beberapa beasiswa ada yang tidak menggunakan TOEFL dan IELTS. Tetapi pasti ada tetapinya ya, bukan berarti kalau enteng nggak ada TOEFL IELTS nggak ada sisi lainnya. Bukan seperti itu. Biasanya beasiswa yang tidak ada TOEFL dan IELTS itu dia menggunakan bahasa setempat atau bahasa negara tersebut. Contohnya saya kan di sini kuliah di Rusia, saya tidak menggunakan minimal TOEFL atau IELTS, tapi saya menggunakan bahasa Rusia. Nah, ini another struggle gitu yang teman-teman harus hadapi gitu kan. Jadi boleh nih escape dari satu bahasa Inggrisnya nggak memenuhi TOEFL atau IELTS, tapi ya jangan sampai dong teman-teman juga menyerah di hal yang lain seperti belajar bahasa setempat seperti itu. Jadi masih ada cara teman-teman bisa cari beasiswa yang tidak ada requirement TOEFL atau IELTS ya. Tapi saya tidak menyarankan buat teman-teman tidak ada basic bahasa Inggris sama sekali ke luar negeri, sangat tidak menyarankan ya, karena dimanapun itu kuliah bahasa apapun bahasa Inggris itu sangat diperlukan. Saya di sini pun kalau saya nggak bisa bahasa Rusia, saya juga nggak mungkin kan ngomong pakai bahasa Indonesia, nggak ada yang tahu bahasa Indonesia di sini. Jadi ya kalau kita nggak bisa bahasa Rusia, mentok-mentok lah paling elek, paling jelek itu bahasa Inggris bisa yes or no kayak gitulah paling nggak ya. Jadi teman-teman ya paling nggak bahasa Inggris itu ada basicnya bisa, komunikasi bisa, tidak harus yang tinggi-tinggi tidak masalah, kesempatan itu masih ada. Jadi nggak usah patah semangat, tapi tetap bahasa Inggris harus selalu diasah seperti itu. Ya, setuju sekali ya. Terima kasih Kak Risti jawabannya. Jadi kalau saya boleh menambahkan sedikit ya, jadi bahasa Inggris memang universal ya, di seluruh dunia hampir kayak mungkin bahasa Inggris itu penting. Jadi nggak ada salahnya teman-teman untuk mulai belajar dari sekarang, selalu ada kesempatan untuk belajar seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Bu Nurmala ya. Ini kembali lagi tentang Australia, mungkin bisa dibantu jawab ya. Nah, ini selama pandemik ini COVID-19 ini kan Australia ini nggak mengizinkan warga negara asing nih masuk, seperti katanya ada bordernya gitu ya, belum dibuka. Nah, ini berarti sekarang kuliahnya gimana nih? Apakah full online, apa ada rencana bisa onsite seperti itu? Gimana nih kuliahnya?
Kalau buat di Perth itu WM belum buka border sama sekali. Worst case scenario-nya kita baru buka border itu tahun depan karena di sini sendiri kita udah nggak ada kasus corona sama sekali. Jadi pemerintahnya mau kayak keep it that way. Kalau buat kuliahnya itu ada yang namanya fully online gitu. Jadi bisa akses video lecture-nya kapan aja kalian mau, sama ada video tutorialnya juga, sama semua fasilitas yang ada kayak library-nya kalian juga bisa akses dari student portalnya sendiri. Terus ada apa soal-soalnya juga ada di situ semua. Jadi software itu yang bakal menggantikan kayak universitas di real life-nya Baik, kalian. mungkin Kak ada tambahan? Gitu sih. Kalau di Melbourne sih ganti-ganti ya, karena sekarang COVID cases-nya nambah, kadang turun. Kalau nambah sih kita semua online ya. Jadi kalau misalnya cases seperti sekarang, beberapa sekolah memang ada kelas offline, contohnya sekolahku kan banyak praktek, jadi kami harus kelas offline. Sedangkan universitas yang besar itu semuanya online. Oke, seperti itu ya. Jadi semoga menjawab. Nah, ini kita langsung lanjut saja ke pertanyaan selanjutnya. Ini kembali lagi ini ya untuk Kak Michelle nih tentang Jerman. Nah, kira-kira kalau untuk seorang Muslim nih misalnya kuliah di Jerman itu seperti apa? Apakah aman atau gimana nih? Mungkin bisa di next dulu ya, Oh, Kak oke, Richard. mungkin next dulu Mungkin ya. bisa ada Mungkin gangguan sepertinya, sedikit. iya, oke. Ada masih gangguan. Oke, kita lanjut saja, tidak masalah. Nah, ini ada pertanyaan nih untuk yang Jepang. Jadi untuk Kak Felix bisa bantu jawab ya. Nah, ini nanti kan Kak Felix jelaskan kan nanti ada misalnya untuk bahasa Jepang nanti kan ada harus 80 dari 84. Nah, itu apakah dari semua semester dari 1 sampai 6 seperti itu? Gimana kira-kira? Kalau Untuk nilainya nilai itu, ini pertanyaannya kan harus 84. Oke. Nilainya kalau bisa di atas 84 tuh mulai dari kelas 11 semester 1 ya. Itu nilainya nggak perlu semua. Tapi kalau misalnya kamu jurusan IPA, ya nilai-nilai wajibnya, misalnya nilai matematika, nilai bahasa Inggris, matematika, fisika, kimia, kalau bisa rata-ratanya di atas 84. Dan kalau yang IPS itu yang kayak tadi nilai ekonomi, geografi, tentang pelajaran ekonomi ya, itu nilainya kalau bisa di atas 84 semua gitu. Gitu sih. Oke, ya seperti itu ya. Jadi kalau sebisa mungkin di atas 84 karena itu akan lebih memudahkan seperti itu ya. Akan lebih bagus gitu. Nah, ini apakah Kak Michelle sudah kembali bergabung? Mungkin boleh dijawab kalau sudah ada Kak Michelle. Oke, kalau enggak kita lanjut dulu aja ya. Oke, nah ini ada lagi nih tentang Australia. Nah, ini ada banyak yang tanya untuk Australia. Nah, apakah untuk mendaftar program kuliah S1 di Australia itu mengikuti program foundation terlebih dahulu? Kalau iya, apa saja sih harus disiapkan untuk mengikuti program foundation ini? Beberapa kuliah memang menyediakan program foundation. Program foundation ini khususnya buat orang-orang yang belum tahu apa jurusan yang mereka mau pilih. Contoh, saya ini bingung ngambil. Dari foundation saya ngambil. Halo? Ya, mungkin boleh diulangi ya Kak, karena akhir-akhirnya kayaknya agak putus-putus nih. Oh iya, maaf ya. Maksud saya program foundation ini khususnya buat orang yang belum belum tentu memilih mau jurusan apa. Contohnya masih bingung gitu. Jadi bisa pilih beberapa. Oke, seperti itu ya. Jadi kalau foundation itu lebih kayak persiapan dulu, jadi belum menjurus gitu ya ke penjurusannya, tapi bagi yang masih bimbang gitu yang memilih jurusan seperti itu. Nah ini Kak Michelle, apakah sudah kembali bergabung?
Kak Michelle mungkin boleh dijawab. Maaf, salah lagi. Jadi masalah racism ya, sebenarnya kalau kita pikir-pikir juga racism itu ada di seluruh dunia ya. Jadi itu memang kayak fault of man. Tapi jujur saya aja, Jerman sebenarnya itu nggak rasis ya inherently. Cuma di Jerman bagian timur itu memang lebih rasis daripada di barat. Dan saya komennya sih sebagai warga muslim atau orang beragama Islam direkomendasi untuk bersekolah di Jerman bagian barat karena orangnya memang lebih terbuka dan juga Ya, sepertinya ada gangguan lagi ya. Nggak masalah, nanti kita lanjutin lagi. Mungkin kita bisa next dulu aja ya, supaya kita, karena durasinya agak terbatas. Nah, ini ada follow-up question nih untuk Kak Felix ya. Nah, ini kalau boleh tahu Kak, untuk yang EDU tadi, tes EDU, itu seperti apa ya? Mungkin ini dia kurang tahu nih, apa tes EDU itu seperti apa ya, gitu, yang disebutkan nanti. Oke, ya tadi aku belum jelasin juga ya tentang tes EDU itu ya. Tes EDU itu namanya Examination for Japanese University. Jadi EDU itu kayak SBMPTN-nya buat orang internasional gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian mau masuk kuliah yang kayak cukup top gitu ya, misalnya di Osaka namanya Osaka University atau Tokyo University, itu diharuskan untuk kita dapat EDU itu. And EDU itu apa yang dites gitu ya? Itu ada dua. Ada kalau buat orang-orang di IPA, kita di tesnya itu tentang matematika, fisika, kimia, dan yang pasti bahasa Jepang pun juga dites kalau kita mau masuk kayak kelas bahasa Jepang gitu ya. And yang kalau misalnya IPS itu yang dites tuh matematika, and ada yang namanya Japan and the World. Japan and the World itu apa? Japan and the World tuh kayak tes sejarah tentang seluruh dunia gitu. Misalnya kayak tentang Amerika misalnya. Amerika kayak Amerika tuh kayak founded-nya kapan, atau Australia founded-nya kapan. Itu dites juga di pelajaran Japan and the World. Jadi kalau kalian emang mau ikut tes EDU ini ya, aku saranin sih kalau buat orang yang IPA, belajar matematika, fisika, kimia, biologi dari kelas 11 semester 2 sampai kelas 12 semester 2. Itu benar-benar yang apa ya, yang bakal keluar banyak gitu. And bahasa Jepang juga tolong dikuatin. Masalahnya tes EDU ini nanti matematikanya itu pertanyaan dalam bahasa Jepang. Jadi ya sebisanya kalau Jepangnya lemah nanti malah susah kalau mau jawab pertanyaannya gitu. Gitu sih dari aku. Oke, baik, terima kasih. Jadi semoga menjawab ya. Jadi tes EDU itu penting banget ya. Jadi kayak kalau kalian punya nilai EDU, bahkan ditulis ya di slide, kalau itu akan menjadi poin tambahan, seperti itu ya. Nah, ini kita pertanyaan selanjutnya ya. Ini ada pertanyaan dari Australia. Untuk kakak-kakak punya rencana kuliah di luar negeri sejak kapan ya? Sama kira-kira minimal berapa waktu yang diperlukan buat nyiapin berkas-berkasnya. Nah, ini general ya. Jadi siapa yang mau jawab nih? Narasumber bebas. Ada yang mau menjawab duluan? Mungkin langsung singkat aja mungkin ya. Mungkin masing-masing bisa bilang mulai dari kapan gitu aja persiapannya kali ya. Bisa Ya, baik ya. Kalau saya Oke. pribadi, saya mulai nyiapkanin dari kelas 11 semester 2. Kak Felix mulai kapan ini, Kak? Oke, kalau dari aku mulai dari kelas 11 semester 1-an gitu ya, kayak mulai belajar bahasa Jepang gitu. Tapi asli dulu belum mikir kayak, oh bakal ke Jepang gitu. Aku mulai dari kelas 11 semester 1-an gitu ya, kayak mulai Oke, selanjutnya mungkin ada lagi Jepang. yang mau menambahkan. Tapi ini tentang bahasa ya. Mungkin karena ini network-nya lagi agak susah, langsung di next saja Kak Richard ya. Tapi intinya di sini saya rasa teman-teman mulai dari kelas 11, kelas 10, kelas 12, saya rasa kelas 10, kelas 12,
pada mempersiapkan. Oke, ya seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa persiapkan sejak dini ya, karena semakin cepat semakin baik. Karena sebenarnya untuk kuliah di luar negeri butuh banyak persiapan ya. Jadi ini mungkin sekalian menjawab pertanyaan selanjutnya ya. Ada yang bertanya, kayak gimana sih kita supaya percaya diri dengan pilihan yang kita ambil gitu ya. Nah ini mungkin saya sendiri perlu jawab. Jadi kalau untuk saya sendiri ya, teman-teman harus mencari pelan-pelan nih kayak apa yang teman-teman sukai, apa jadi passion teman-teman seperti itu ya. Jadi perlahan itu memang susah. Jadi mungkin bagi teman-teman sekarang masih bingung nih kira-kira apakah pilihan ini cocok ya. Jadi teman-teman ya mulai belajar aja, belajar secara otodidak seperti itu. Terus apakah disukai gitu. Dan kalau misalnya teman-teman menyukai, ya itu akan berpotensi buat teman-teman bisa menekuni ya. Jadi nanti teman-teman bisa studi lanjut mengambil bagian seperti itu. Jadi itu ya. Nah ini ada pertanyaan nih dari Muhammad Rafli. Kak mau nanya, kalau semisal beasiswa ditutup sampai April atau Mei, sementara di Indonesia pembelajaran selesai di bulan Juni atau Juli. Jadi ini mungkin pertanyaannya gini ya. Jadi kan kalau di Indonesia pembelajarannya itu selesainya Juni atau Juli. Nah tapi kenapa kok beasiswa ini kayak ditutupnya sebelum itu? Nah ini gimana nih kayak apply-nya? Padahal kan kita belum selesai studinya di Indonesia gitu ya. Tapi kok beasiswanya sudah ditutup April atau Mei seperti itu? Mungkin ada yang bisa bantu menjawab? Mungkin saya bisa bantu menjawab ya. Jadi teman-teman nggak masalah, biasanya itu beasiswa itu mereka tahulah jelas kalau misalkan kalender akademik tiap kampus, tiap sekolah itu beda-beda. Dan mereka biasanya tidak ada beberapa yang ijazah itu bisa diganti dengan transkrip nilai. Jadi saya itu saya dinyatakan dapat beasiswa itu bulan April, sedangkan saya belum lulus dari S1 karena mereka tahu bahwa tidak semua timeline belajar di masing-masing negara itu sama. Jadi tidak masalah kapan beasiswa itu karena biasa persyaratannya hanya transkrip Oke, baik. nilai. Terima kasih ya, Kak Ristel atas jawabannya. Nah ini karena kita keterbatasan durasi, mungkin ini ada waktu untuk 1 atau 2 pertanyaan lagi ya. Jadi bagi yang nanti mungkin nggak terjawab, kita bisa nanti akan kirimkan dalam bentuk tulisan aja ya. Jadi ini sisa 1-2 pertanyaan aja mungkin ya. Nah ini bentar saya lihat dulu. Nah, ini mungkin ada nih pertanyaan untuk Kak Felix ya. Kak Felix bisa mendengarkan ya? Kak Felix. Nah, ini ada yang nanya nih. Apakah untuk beasiswa Jepang itu punya syarat kemampuan bahasa Jepang? Seperti JLPT dan lain-lain. Oke. Kalau masalah JLPT gitu ya. Tergantung. Ini kalian mau masuk kuliahnya di mana dulu ya, pasti. Kalau misalnya kuliah, kayak kuliah nasional gitu ya, maksudnya kuliah dari pemerintah. Misalnya kayak kalau di Indonesia tuh kayak universitas-universitas kayak Erlangga gitu ya, nggak tahu ya. Itu nggak perlu JLPT, yang diperlukan tuh cuma EDU aja. JLPT itu kayak istilahnya kayak TOEFL gitu ya, kayak TOEIC gitu. Jadi kalau misalnya kalian punya itu seperti nilai plus gitu. Karena di EDU sendiri itu juga dites kayak tentang bahasa Jepangnya gitu. Tapi kalau emang kalian mau ambil JLPT, itu hal yang lebih bagus. Masalahnya, ya kalian bisa dapat tuition yang lebih murah, dan misalnya kayak masuk kuliah manapun tuh lebih kebuka gitu jalannya menurutku. And kalau bisa, kalau emang kalian mau ke Jepang, minimal JLPT itu ambil N5 ya. Itu kayak basic paling rendahnya gitu. Nanti di sini kalian kan ada 1,5 tahun belajar. Itu nanti kalian pasti diwajibkan buat tes JLPT sampai minimal N2. Kayak gitu. Terima kasih. Oke, ya jadi itu sudah menjawab ya. Jadi JLPT itu ya nanti sudah dijawab, dan itu nanti disarankan sampai level N2 ya. Seperti itu ya, Kak Felix ya? Ya, benar sekali. Sampai level N2. Oke. Nah ini mungkin pertanyaan terakhir ya, karena kita juga keterbatasan durasi. Nah ini ada yang bertanya nih, apakah kalau kuliah di luar negeri itu perlu menyiapkan ijazah A-level atau O-level nih? Nah ini apakah dari teman-teman narasumber ada yang ambil A-level atau O-level? Mungkin bisa bantu jawab. Oke.
Kalau nggak ada mungkin saya bisa menjawab ya, karena saya pernah untuk menyiapkan untuk A-level ini. Nah ini mungkin untuk A-level ya, karena sepengetahuan saya itu biasanya hanya seperti kayak universitas kayak negerinya Singapura itu yang membutuhkan. Kayak teman-teman misalnya tahu NTU, nah, Nanyang Technological University atau NUS ya, National University of Singapore, itu biasanya teman-teman jika memiliki ijazah A-level atau O-level itu lebih membantu gitu. Karena sebenarnya kayak dari tesnya mereka itu memiliki standar ya untuk matematika dan kayak fisika itu selevel itu A-level atau O-level. Jadi bukan keharusan, jadi sebenarnya teman-teman nggak harus ngambil yang ijazahnya, tapi untuk belajarnya itu cukup berguna. Karena saya sendiri, walaupun untuk universitas saya tidak membutuhkan, saya waktu itu sempat mempersiapkan aja belajar materi-materi A-level untuk matematika, seperti itu, dan itu akan membantu. Karena seperti kayak matematika di luar negeri itu mungkin agak sedikit berbeda kurikulumnya sama Indonesia, jadi cukup bagus untuk referensi, seperti itu ya. Nah, ini karena kita juga udah tepat pukul 5 sore ya, waktu Indonesia Barat, jadi saya rasa mohon maaf sekali bagi yang belum bisa terjawab ya pertanyaannya. Nah ini saya mau mengingatkan lagi, jadi PPSD juga bakal ada ini nih International Education Fair lagi. Nah kali ini akan dibuka untuk umum ya, untuk publik. Jadi teman-teman bisa join lagi ya, karena kan ini karena keterbatasan durasi kita bisa hanya menyiapkan hanya 4 negara ya. Nah tapi teman-teman jika ingin tahu misalnya kuliah di lainnya seperti China, Malaysia, Amerika atau bahkan Perancis gitu ya. Nah ini teman-teman bisa banget nih kesempatan teman-teman untuk mengikuti acara kami yang publik. Jadi ini akan diadakan hari Sabtu dan Minggu ini, yaitu tanggal 20 Februari sampai 21 Februari. Nah, teman-teman bisa simak aja, itu ada jadwalnya untuk benua Asia, Australia, Amerika, dan Eropa. Jadi terima kasih teman-teman yang sudah bergabung untuk hari ini. Jadi teman-teman yang tertarik bisa nanti langsung ini aja lihat Instagram kita, kepoin lagi untuk acara yang ini. Dan saya rasa acaranya sampai sini aja ya. Dan teman-teman sekarang sebelum kita berpamitan nih, saya mau ajak teman-teman untuk on cam semua, bisa teman-teman. Jadi kita mau foto bareng nih sebagai dokumentasi. Mungkin siapa ini bisa bantu foto? Ada Jessie, bisa bantu kita ada foto ya. Sebentar ya. Aku sendiri ini banyak pol orangnya. Sebentar. Oke, sampai menunggu teman-teman bisa on cam dulu ya. Wah, ini senang Ya. sekali nih. Banyak pesertanya. Salam kenal ya semuanya ya. Satu-satu bisa on cam ya. Oke. Mungkin nanti kalau teman-teman ada yang masih mau tanya-tanya bisa langsung DM ke IG kita ya di PPSD Surabaya. Dan nanti juga kalau masih ada pertanyaan yang belum terjawab, kami usahakan untuk menjawab ya. Nanti bisa kami salurkan ke Bapak Ibu Guru, mungkin bisa diteruskan ke teman-teman. Oke. 1, 2, 3. Kayak gitu ya. Oke, 1, 2. Capek banget. Woi. Woi. Ada berapa slide Kak JC? Ada 4 slide, tapi ini yang gitu. Yang nggak on cam mau difoto juga, tah? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Teman-teman tahan dulu ya, 4 slide kita foto dulu. Jadi senyum terus, kan kita nggak tahu ya slide mana kita dapatnya ya. Jadi senyum terus. Iya. Oke, tolong ya Kak JC. Oke, 1, 2, 3. Sabar ya guys, banyak juga. Ya, ini lagi. Wah, ini.
Oke, udah. Oke, teman-teman. Terima kasih ya sudah Sip. mengikuti acara sampai akhir. Ya, saya mewakili teman-teman dari PPSI semua mengucapkan terima kasih ya kepada teman-teman, Bapak Ibu guru dan juga orang tua ya. Terima kasih atas waktunya dan semoga bisa ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Bye. Terima Terima kasih kasih. teman-teman. Terima kasih, Kak. Makasih, makasih. Makasih. Makasih, Kak. Ketemu lagi. Thank you. Terima kasih.